Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Selamat siang, selamat datang untuk sobat kami yang tercinta di acara spesial kita, program Digitalk seri yang ke-10. Nah, boleh dong saya melihat semangat dari sobat kami untuk bertepuk tangan. Tepuk tangan untuk kebersamaan kita siang hari ini ya. Alhamdulillah, puji syukur ya, kita hari ini semua dalam keadaan sehat, semangat, dan saya yakin di tengah cerahnya cuaca DIY ini ya, justru membuat teman-teman juga antusias untuk belajar dan bersama-sama kita berdinamika dalam kegiatan yang istimewa yang merupakan persembahan dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta. Hari ini spesial banget karena kita bekerja sama dengan sobat kami dan Jogja Cyber Security. Boleh saya dikirimin love teman-teman Jogja Cyber Security yang sudah gabung? Wah, banyak banget loh, luar biasa, keren-keren ini ya, semuanya antusias belajar dan memang tema kita hari ini juga cukup menarik ya. Temanya adalah mengungkap fenomena maraknya kontak palsu di peta digital. Pertama-tama saya Magdalena Krisinda ingin menyapa semua partisipan yang hari ini sudah bergabung. Banyak banget partisipan yang bergabung dari daerah istimewa Yogyakarta, termasuk dari luar DIY. Di antaranya ada yang dari Jombang, Pemalang, Makassar, Rembang, Tangerang, Surakarta, dari Bone, Sulawesi Selatan, Sumbawa, Jambi, Boyolali, Kediri, Sidoarjo, NTB, Jakarta, Pekalongan, dan masih banyak lagi. Luar biasa partisipannya. Dan tentu ini semua adalah sebuah hal yang layak untuk diapresiasi ya. Jadi terima kasih sobat kami semuanya. Tidak lupa juga tentu kita bersama-sama menyambut ya sahabat kita ini, yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta, Bapak Ignatius Trihastono MM alias Pak Keli, yang sudah bersama dengan kita hari ini ya. Dan dengan kedua narasumber kita yang ganteng-ganteng. Pertama, Mas Ihwan J. Prasetya. Beliau adalah digital trainer sekaligus juga praktisi IT dan tim dari Infotekno. Narasumber yang kedua adalah Mas Nur Ahmad. Beliau adalah founder of Jogja Cyber Security. Nah, saya boleh sapa dulu ya satu persatu ya. Pertama Pak Kli dulu deh, ini Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta. Selamat siang, Pak. Selamat siang, mohon maaf saya agak kesusu ini. Oke, kalau begitu boleh sampaikan pematik diskusi, Pak. Wabarakatuh. Tema yang diangkat hari ini kontekstual dengan pengumuman yang akan ada di media, recruiting pegawai. Pasti ada pihak-pihak yang kemudian memalsu foto, memalsu nama, mengaku-aku untuk sudah nanti kita bantu dan lain sebagainya. Itu satu tema yang tidak satu tema yang cukup hangat nanti untuk kita bahas. Nah, ya, di tempat saya suaranya Pak masih lembut banget loh, mohon maaf Pak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dari titip saja karena temanya ini tema yang sangat serius. Dan tadi ada salah satu teman saya, Mas Nur, itu pernah kerja di Kominfo tadi. Tanyakan saja ke Mas Nur itu. Jadi sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya ini suaranya Pak Kli kecil banget di tempat saya loh, luar biasa. Oke, mudah-mudahan nanti makin clear ya. Mungkin di tempat saya juga nih yang suaranya gak terlalu keras. Oke, gak apa-apa. Yang jelas hari ini kita sudah diberi semangat oleh Pak Kli ya. Terima kasih. Boleh kita kasih reaction love buat Pak Kli? Wah, luar biasa ya. Oke, saya mau cek dulu nih Mas Nur sama Mas Iwan. Apakah suara saya jelas terdengar di situ? Di tempat jelas ya, jelas. Alhamdulillah. Oke, baik, siap. Dan sebelum saya mempersilahkan Mas Iwan juga Mas Nur Ahmad untuk menyampaikan presentasinya ya. Setelah tadi dibuka sedikit dari Pak Kli gitu ya, pematik diskusi kita. Nah, saya ingin menyampaikan dulu beberapa informasi nih ya, beberapa informasi terkait acara kita ini. Selain kita live di media Zoom ini, juga kita live streaming di YouTube channel
Pemkot Jogja. Nah, YouTube channel Pemkot Jogja ya. Selamat bergabung buat teman-teman yang sedang live streaming di Pemkot Jogja ya. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan topik hari ini pasti sangat bermanfaat. Oke, kemudian saya pengen ngajak Pak Keli foto bareng sebetulnya ya, tapi karena beliau mungkin udah ditunggu di rapat yang lain. Oke, nggak apa-apa nanti kalau ada kesempatan kita bisa foto bersama dengan Kak Keli ya. Nah, teman-teman, nanti untuk alur sharing kita ataupun diskusi kita hari ini akan dimulai presentasinya pertama oleh Mas Ikhwan terlebih dahulu ya. Mas Ikhwan, kemudian waktu presentasi saya bantu untuk timer nanti Mas Ikhwani 20 menit ya Mas ya. Siap. Nanti saya reminder ya Saya kalau waktunya percepat hampir nanti. habis. Iya. Saya usahakan Kemudian untuk nanti cepat. presentasi kedua oleh Mas Nur Ahmad juga sama-sama 20 menit ya untuk presentasi. Dan kita akan lebih banyak nanti untuk berdiskusi atau tanya jawab. Jadi silakan untuk partisipan semuanya yang hampir puluhan ini ya, banyak banget. Silakan menyampaikan pengalaman atau pendapat termasuk pertanyaannya kepada narasumber kita ya. Dan setelahnya nanti juga ada dipilih beberapa orang partisipan yang berhak mendapatkan giveaway ya dari sobat kami Digitalk seri yang ke-10 ini. Ya, semoga beruntung. Silahkan berperan aktif dalam kegiatan siang hari ini. Ya, dan nanti mohon izin juga di sela-sela kebersamaan kita bisa foto bersama ya. Dan kita akhiri nanti dengan beberapa pengumuman, diantaranya link presensi dan juga informasi program Digitalk seri selanjutnya. Oke, demikian rangkaian acara yang sama-sama kita ikuti dari awal hingga selesainya nanti ya. Oke, kayaknya mumpung masih seger-seger nih, Mas Iwan juga Mas Nur, kita foto sebentar nggak apa-apa ya? Oke, yuk kita foto sebentar. Teman-teman yang baik hati, sobat kami, ya para pembelajar semuanya, mari kita open cam. Kita foto dulu ya. Ya, boleh dibenerin rambutnya, disisir-sisir gitu ya. Oke, dibantu Mbak Julia atau Mbak Dewi nih, monggo silahkan. Pose yang pertama. 1, 2, 3. Mungkin untuk slide yang kedua ditahan dulu. 1, 2, 3. Oke, sekarang pose yang suka-suka nih. Mari, slide yang pertama, senyumnya. 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih sobat kami semua. Makasih Mbak Magda. Iya, kembali kasih Mbak Dewi. Wah, hari ini udah diawali dengan foto bersama. Kalau nanti waktunya cukup, foto lagi. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi sekali Aman. lagi untuk sobat kami, ya aman ya Mas Iwan ya. Untuk sobat kami yang baru saja bergabung, selamat datang ya. Terima kasih sekali untuk waktu dan juga semangatnya. Kita akan berbagi tentang sebuah tema yang ini benar-benar lagi aktual dan perlu kita ketahui bersama tentang mengungkap fenomena maraknya kontak palsu di peta digital. Oke, untuk presentasi pertama, saya akan berikan kepada Mas Iwan ya untuk menyampaikan paparannya 20 menit dari sekarang ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Iwan, silakan. Terima kasih Mbak Magda. Mohon izin untuk sharing materi pada sesi pertama. Saya nanti lebih ke sharing pengalaman sebagai kontributor atau sebagai Google Call Guide di Map yang akan lebih ke masalah security nanti biar Mas Nur Ahmad karena lebih pakarnya di bidang itu. Kalau saya lebih ke pengalaman untuk apa namanya ngisi informasi di Google Map, ada sharing kadang kalau lagi pas jajan di mana gitu pengen ngasih inputan di mapnya tempat warung yang kunjungi atau lagi ke toko atau lagi ke hotel. Jadi salah satu fungsinya local guide itu sebenarnya di sana. Ya, Mas Iwan, mohon Ya. maaf, ini ada satu masukan dari partisipan, suaranya Mas Iwan mohon lebih ditambahin Cek. powernya supaya lebih keras ya. Oke, Sudah terima cukup kasih. besar atau ini udah tak pol kayak gini. Oke, Sampai mentok itu nenggon nih. baik. Mohon dibantu untuk partisipan kalau suaranya Mas Iwan udah maksimal nanti kasih reaction jempol ke atas ya. Tapi kalau Apakah suaranya sudah cukup kurang keras, jelas? kalau suaranya kurang keras kasih gambar patah hati. Oke. Oh, sudah. Let's go. Siap. Oke, sudah cukup ya.
Jadi kalau di Google Map itu kan ada sebenarnya bisa dibilang otomatis siapa yang sudah pernah ngasih review atau apa namanya, ngasih foto, ngupload, ngasih bintang gitu, ngasih rating itu biasanya sebenarnya secara default itu adalah kalau menurut Google itu local guide. Tinggal apakah akan kita aktifkan atau tidak fungsi kita sebagai local guide atau tidak. Jadi kalau di saya sendiri sudah cukup agak lama. Awalnya iseng ya, karena kok ternyata ada map bisa ada titiknya itu bisa diklik, bisa dikasih foto, bisa dikasih komentar. Kalau yang Google Map yang sekarang itu sebenarnya sudah sangat jauh berubah, nih fitur-fiturnya udah banyak banget. Terus saat ini baru level 9 sih. Kalau totalnya itu ada 10 level kalau Google itu ada 10 level. Terus level 9 saya ini baru 85.000 poin. Jadi kalau untuk naik level itu harus minimal 100.000 kalau ke level 10. Jadi levelnya itu nanti kita lihat untuk leveling Google Local Guide-nya. Jadi di sini kontribusinya sebagai local guide apa saja, misalnya sudah pernah mereview berapa review, ngasih rating berapa tempat, upload foto berapa, itu ada semua informasinya di dashboard kita sebagai kontributor atau sebagai local guide. Kalau dihitung sudah 8 tahun ini ikut iseng-iseng ngisi di apa namanya Google Map, ngasih komentar, review dan seterusnya tadi. Jadi dia tiap tahun pas tanggal pertama kita upload sebagai local guide itu akan dikasih notifikasi. Kalau total hitungan dia itu kalau kontribusi itu isinya nanti macam-macam tadi itu ya. Kemudian view-nya itu kalau di sini sih sudah baru 62 juta, belum banyak. Hitungan level itu seperti ini. Kalau di Google Local Guide ada review itu berapa poin, kemudian reviewnya misalnya lengkap gitu ya, reviewnya lengkap itu berapa poin, ngasih rating berapa poin, ngasih foto berapa poin dan seterusnya. Nanti masing-masing level ini ada apa namanya, ada poin minimalnya. Otomatis level 1 kalau orang sudah ini itu level 1, kemudian level 2 itu 15. Jadi misalnya pernah ngupload nge-review satu tempat, ngasih foto satu tempat, itu udah berarti langsung naik ke level 2 berikut. Kemudian setelah level 4 ini nanti akan dikasih badge atau lambang seperti ini, lambang bintang, tergantung levelnya dari 4 sampai 10 itu berarti bintangnya 4, 5 dan seterusnya sampai ke 10 level. Kalau di Indonesia udah banyak yang level 10 dan skornya juga ada tinggi, ada yang Jogja juga ada, Bandung, Solo dan seterusnya. Kemudian untuk local guide sendiri itu ada channelnya khusus untuk register, tapi sebenarnya biasanya otomatis kalau kita di map kita yang di HP ataupun pakai laptop itu, selama kita udah ngeklik map terus ngasih kontribusi, itu biasanya secara default sama Google dianggap sudah sebagai local guide. Fungsinya local guide itu sebenarnya adalah membagikan apa yang kita ketahui tentang suatu tempat atau suatu titik di map. Itu mulai dari macam-macam ya, mulai dari menambahkan tempat, kemudian kita misalnya membagikan pengalaman kita di tempat itu, mengedit tempat, menambahkan foto, dan ngasih rating dan seterusnya tadi. Termasuk ngedit map ya, ngedit map itu tidak hanya lokasi ya, tapi titiknya misalnya salah kita pindah. Kemudian ada jalan yang belum ada atau belum tampil di map, bisa kita tambahkan, atau jalannya keliru. Kadang-kadang kan kalau ngelihat di beberapa komentar itu kan diblasuknya oleh Google Map gitu ya kan, kadang-kadang ada gitu yang jadi itu biasanya belum diupdate oleh apa namanya pengguna, atau dalam hal ini adalah local guide. Di sini sebenarnya default map dan kemudian map yang teredit itu kan juga akan berkembang. Ada dua apa namanya, dua pintu, yaitu oleh local guide atau pengguna atau kita ya. Jadi sebenarnya kita itu pas kita menggunakan map kemudian kita keblasok, itu sebenarnya ada dalam tanda petik itu sebenarnya ada kewajiban bagi kita untuk mengedit mapnya itu, karena kalau tidak kita edit kan nanti orang lain juga ikut keblasok.
Dan sifatnya ini adalah volunteer community ya, jadi bukan sebuah organisasi terstruktur atau apa sebenarnya, jadi volunteer community. Jadi istilahnya berbasis komunitas, open, sehingga siapa saja itu bisa, selama punya akun apa namanya, punya akun Google, dan dia bisa buka Google Map-nya itu dengan akun dia itu, maka sebenarnya prinsipnya dia bisa berkontribusi. Jadi kemarin itu kenapa kok ada apa namanya, ada sebuah tempat, tempatnya mungkin dipindah atau nomornya diganti, alamatnya diganti, datanya diganti, itu karena memang sifatnya itu open. Siapa saja itu selama punya akun Google Map dia bisa melakukan kegiatan untuk mengedit. Kalau versinya si Google itu istilahnya berkontribusi ke Google Map. Jadi ada tempat, bisa ditambahkan, bisa diedit tadi itu, bisa dibagi ulasan fotonya. Kita nambahkan foto di suatu tempat. Fotonya misalnya fotonya itu misalnya apa ya? Contohnya kita mau nambah tugu misalnya ya. Tugu, kita bikin fotonya itu misalnya kerapia gitu ya. Kerapia, kita foto kerapia. Kemudian yang kita tambahkan fotonya itu di tugu atau di kraton. Itu ya dia akan masuk. Kita upload, foto itu akan masuk. Tetapi kemudian akan ada proses verifikasi. Verifikasinya juga bersifat dua. Jadi ada dari Google sendiri sama dari community. Jadi nanti misalnya ada orang, saya misalnya menemukan, ngeklik tugu, ternyata kok ada foto kerapia di situ, foto apa namanya, panggung ya. Panggung kerapia itu kan bentuknya kotak gitu. Kalau orang tidak paham, belum pernah ke Jogja, tidak paham bahwa tugu itu seperti apa sama sekali misalnya, dia mungkin menganggap bahwa sama itu tugu dan kerapia itu sama. Tapi kalau saya misalnya orang Jogja tahu bahwa fotonya panggung kerapia itu salah tempat, ya kita bisa melaporkan. Nanti ada apa namanya, ada toolsnya juga. Kita juga bisa menulis ulasan, kemudian mengedit data yang ada di Google Map. Terus kita juga bisa melakukan tanya jawab, ngasih pertanyaan dan menjawab. Ada suatu tempat itu kadang-kadang ada orang bertanya tentang tempat itu, nah itu kita bisa memberikan jawaban atau menanyakan tentang tempat itu. Misalnya soto apa ya di sini yang terkenal ya, atau tidak terkenal lah, soto Pak Karno misalnya di sebelah kantor saya. Kalau yang terkenal secara umum kan mungkin soto di Pates atau soto batok, Pak. batok yang di apa mana itu? Di Sambisari, ya. Sambisari dekat Candi itu kan juga sudah tinggi itu isinya. Ratingnya tinggi, reviewnya tinggi, fotonya banyak banget. Atau Mall Malioboro yang nggak tahu ganti nama apa ya katanya sekarang. Nah itu tempat itu kita kan kadang-kadang ada pertanyaan di situ, tersedia kalau makanan ya. Di situ ada menu ini enggak? Ada menu bakso enggak misalnya. Itu kita bisa bantu jawab, selain yang punya yang jawab. Kita bisa bantu jawab dengan bahwa di situ tidak menyediakan soto batok Sambisari, tidak menyediakan menu bakso. Kemudian kita juga sebenarnya selain posisi di user atau penggunanya si Google Maps sendiri, itu sebenarnya ada juga yang disebut sebagai owner. Jadi misalnya kita secara umum ini kan sebagai local guide ini adalah sebenarnya publik atau komunitas, di mana posisinya adalah sebagai orang umum atau pengguna umum. Sementara sebuah titik, misalnya hotel, tempat makan dan seterusnya, itu sebenarnya ada peluang untuk menjadi pemiliknya. Itu yang kadang-kadang sok nggak terlalu diperhatikan. Tapi ini nanti saya kan belum dapat info detail ya, nama akun Google Map mana yang kebetulan diubah. Nanti mungkin Mas Nur Ahmad yang akan lebih detail yang terkait security atau scammingnya itu. Nah, karena tadi itu semua orang bisa kontribusi, berarti prinsip pertama itu adalah data yang ada di dalam
informasi titik Google Map itu berarti bisa berubah atau diusulkan. Kalau istilahnya si Google itu adalah mengusulkan perubahan, suggest edit pada sebuah tempat. Jadi itu yang mungkin menjadi peluang atau digunakan oleh scammer itu untuk menempatkan informasi yang dia susupkan, sehingga informasinya si bisnis atau titik itu menjadi berubah sesuai dengan yang dia inginkan. Tapi ini sebenarnya kalau kita pakai pola umumnya verifikasi si Google, sejauh saya ketahui, selama itu dikelola sebagai admin, jadi ada ownernya, itu peluang untuk itu lebih sedikit, karena notifikasinya ke admin itu kan ada. Kalau yang ke local guide itu kan nggak ada. Jadi saya tidak akan diberitahu bahwa soto Pak Parno tadi atau soto Batok itu nomor teleponnya diubah, itu kita. Tapi kalau pemiliknya sendiri atau adminnya si titik soto Batok atau soto Pak Parno atau Hotel Matahari atau wali kota ya, balai kota ya, kalau pemerintahan balai kota itu diubah, sebagai orang umum tidak tahu. Tapi sebagai pemilik atau sebagai admin, sebagai owner, dalam tanda petik owner bisnis kalau istilahnya, di aplikasinya atau di emailnya, di aplikasinya sebagai pemilik bisnis, dia akan punya menu notifikasi, biasanya ya akan punya menu notifikasi bahwa informasi di dalam bisnis kita di Google Map itu diubah oleh orang. Terus sebagai local guide ini kita juga ada level tadi ya. Setiap Mas Iwan, mohon maaf, ya. Suaranya bisa sedikit lebih keras. Halo. Iya, suaranya gitu Mas. Ini Maaf ya. Ucul alias lepas ininya. Soalnya partisipannya kritis-kritis. Ya ini tak tempel kayak gini biar lebih ceton. Oke. Jadi kalau dari sisi sampai mana tadi yang nggak jelas ya? Nggak baru 1 menit belakangan kok. 1 menit belakangan. Ya. Ini kayaknya ya. Jadi sebenarnya fungsinya kita sebagai local guide atau sebagai kontributor di map itu, tugas utamanya itu justru malah membantu, bukan bikin kacau ya. Kalau ya scammer kemarin itu bikin kacau untuk keuntungan sendiri, karena local guide itu kan volunteer dan tidak mengambil keuntungan sifatnya. Bahkan nggak boleh menerima bayaran dari tempat yang kita review, yang kita upload, yang kita kasih komentar, itu nggak boleh. Jadi sifatnya volunteer. Walaupun Google juga pas lagi apian itu ngasih reward, ngasih hadiah lah. Hadiahnya itu ya macam-macam. Pas lagi baik hati ya mungkin dikasih voucher gitu, voucher nginep, dikasih reward kejutan, dikasih hadiah untuk kursus gratis, voucher gratis ya, voucher tambahan mungkin ya. Terus dikasih ini misalnya beli buku, diskon beli buku sampai 30%, macam-macam ini. Dikasih Gojek 75.000. Ini dia pas lagi apian ya dia dikirimi, tapi mungkin nggak semua orang ya. Tapi secara acak akan dia pilih. Ini saya dulu sampai, tapi karena pas COVID itu kan kasih tiket ya dolan ganti, COVID gak oleh dolan ganti ya. Jadi nggak kepake vouchernya. Terus ada komunitinya sendiri. Di local guide itu ada komunitinya namanya Local Guide Connect. Kalau di Jogja ada namanya YLG, Jogja Local Guide. Itu teman-teman yang local guide tetapi posisinya di Jogja. Jadi sebenarnya kalau kemarin kasus-kasus yang dialami oleh hotel, oleh beberapa tempat di Jogja yang di scamming itu, sebenarnya bisa ngupdate ke teman-teman di grup YLG bahwa ini minta tolong untuk dibantu. Beberapa tahun yang lalu itu kita di grup itu sempat membahas yang cukup heboh, itu adalah memindahkan titik alun-alun utara. Jadi kan di alun-alun utara kan memang tidak ada yang ngeklaim sebagai pemilik ya, karena itu kan tempat publik. Jadi open, benar-benar open itu dipindah ke Jawa Timur, kalau nggak salah Medion apa daerah Jawa Timur itu. Jadi kalau di Google Map itu alun-alun utara itu lokasinya ada di tempat orang yang iseng itu. Jadi mindahin reviewnya udah berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu saya lupa. Itu cuma ramai banget itu. Karena orang jadi bingung loh, ini kok alun-alun pindah neng Jawa Timur dan alun-alun utara Jogja.
Nah itu juga teman-teman local guide akhirnya rame-rame untuk mindahin. Jadi ngasih usulan ke Google untuk mindahin itu kembali ke tempat yang benar ke Jogja. Kemudian apa namanya? Di sisi lain sebenarnya ada kode etik ya, kode etik atau apa ya? Aturan ya. Aturan bahwa apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena tujuan utamanya itu sebenarnya ada titik, kemudian ada orang berkontribusi, basisnya adalah komunitas open, itu sebenarnya adalah agar semua orang bisa membantu untuk meningkatkan validitas informasi sih sebenarnya. Jadi kalau nggak salah logikanya itu adalah kalau banyak orang yang mengusulkan sebuah tempat di satu titik yang sama, memberi informasi yang sejalan di dalam suatu tempat, asumsinya itu cukup valid berarti. Misalnya mie ayam Leiwan gitu ya, nah, kita masang mie ayam Leiwan di tempat saya sana, mie ayam Wonogiri Leiwan. Kalau yang bikin hanya sudah jadi misalnya titiknya, kemudian yang ngasih bintang ya saya sendiri, bintangnya 5, tapi hanya satu, fotonya hanya satu ya, sebenarnya itu tempat yang masih dalam tanda petik itu masih belum terlalu valid. Nah dalam hal kemarin itu kalau dari aspek Google Local Guide, sebuah lokasi diganti fotonya sama orang yang tidak bertanggung jawab, itu kan kita sebagai local guide memang tidak tahu, kecuali kalau tahu ya harusnya punya kewajiban untuk memperbaiki, karena fungsinya informasi di Google itu kan agar datanya atau informasinya itu benar dan membantu orang. Terus kalau kita melihat profilnya, misalnya ada sebuah apa namanya, sebuah tempat itu kan biasanya ada yang banyak komentar ya, itu juga perlu dicek profilnya itu apakah sudah ada badge-nya atau belum. Biasanya yang cukup valid itu semakin tinggi apa namanya badge-nya itu, biasanya informasi yang diberikan itu makin valid. Dia local guide yang levelnya semakin tinggi itu semakin valid, dan biasanya juga secara validitas penerimaan atau persetujuan oleh Google juga semakin cepat. Jadi kalau ada orang komentar misalnya wah ini tempat ini bagus, keren, ada fasilitas ABCDE, fotonya dia kasih, tapi dia belum pernah di dalam profilnya itu nggak ada bintangnya, terus itu juga mungkin perlu dicek dia itu sudah mereview di mana saja, terus tempat yang direview itu apakah memang hanya satu ini gitu ya, terus tempat yang direview itu apakah sudah berapa yang membuat review di tempat itu local guide-nya. Itu untuk di sisi pengguna umum ya, itu untuk mengecek seberapa valid sebuah tempat dan seberapa valid seorang yang ngasih titik atau informasi di tempat itu. Dan kewajiban kami itu sebagai local guide itu sebenarnya tempatnya itu harus informasi yang diberikan di suatu tempat itu adalah otentik atau orisinil, tidak hanya wah ini keren, makanannya enak banget, karena itu sebenarnya nggak terlalu informatif. Jadi harusnya itu deskripsinya ya rodok dawa lah, soto batok apa namanya Sambisari. Ya, Mas Iwan mohon izin menyampaikan waktu 5 menit lagi nggih. Ini tinggal 2 slide tak aman. Oke. Matur nuwun. Nggih. Jadi ini memang sengaja saya agak cepat ngomongnya supaya lebih cepat. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kelewat ya mohon maaf. Jadi tugasnya local guide itu kan harusnya ngasih informasi yang jelas, semakin lengkap, semakin otentik itu semakin bagus. Terus ya minimal ada informasi lah tentang apa tempatnya seperti apa, suasananya seperti apa, apakah negatif, apakah positif. Ya misalnya makanannya kan kalau cuma lezat, bagus, keren itu ya nggak ada informasinya sebenarnya, nggak ada nilai informasinya. Tidak membantu si bisnis dan tidak membantu juga si kita yang pengen ke tempat itu. Terus ya ini misalnya pas makanan ya mestinya kita nyebutin menunya yang kita pesan itu apa, rasanya kayak apa, isinya menu itu apa. Terus yang tidak cocok itu apa harus kita sampaikan sebenarnya di sebuah tempat yang kita kunjungi. Terus fotonya juga fotonya ya foto yang apik, gak blur gitu ya, gak kabur. Terus informasi harga itu juga perlu kita sampaikan. Kemudian ada kode etiknya juga, ada guidance-nya juga. Kalau
kita nulis bagus terus di semua tempat itu bisa jadi wes karena nggak valid ya Mas, sama Google dihapus. Kemudian ada lagi ini fotonya harus bagus. Kalau bisa jangan memfoto orang. Jadi ada ininya ya. Seharusnya informasinya itu bukan, kalau ada orang yang difoto itu harusnya kita dapat izin dari orang tersebut. Terus foto yang jelek juga akan dihapus. Terus fotonya sama ya tadi itu ya, misalnya Teng Tugu ya fotonya panggung Krapyak, dia ke panggung Krapyak fotonya yang dipasang panggung, ke alun-alun yang difoto ya itu juga dia akan ketahuan, apalagi kalau melanggar hak cipta ya, itu akan juga dihapus. Terus sengaja mengedit palsu, tadi scamming, nanti kalau detail aspek security kan Mas Nur ya. Kalau dari aspek kode etiknya Google adalah kita mengedit sebuah tempat yang disengaja, terus foto yang tidak tepat tadi, foto yang salah, tidak sesuai topik, dan seterusnya. Ini ada apa namanya, batasan-batasan yang menjadi larangan untuk dilakukan kita pasang di sebuah tempat. Nah, kita sebagai local guide itu fungsinya hanya bisa melaporkan dan ikut mengedit, memperbaiki. Kemudian menandai kalau ada orang yang berguna tadi. Gimana Mbak Magda, masih mute? Mantap Mas Iwan. Yang berguna. Nanti informasi selengkapnya bisa disampaikan saat tanya jawab nih. Ya, siap. Gak apa-apa. Itu terus ini sudah selesai. Sudah betul, sudah selesai. Wow. Saya kira sementara itu yang bisa saya sharing. Linknya tadi itu sudah ada di depan ya, atau saya share di ini ya, tentang local guide saya share di chat aja ya. Di live chat Zoom kita ya. Oke. Saya kira sementara itu yang saya sharingkan dalam waktu yang singkat. Wow, aplaus buat Mas Iwan ya, sobat kami semuanya. Saya kembalikan waktunya. Iya benar-benar. Saya tuh tahu kalau Mas Iwan nyampein materi itu 20 menit itu sebuah tantangan besar ya, karena banyak pengalaman, juga banyak ilmu yang beliau miliki. Tapi hari ini thanks banget Mas Iwan bisa menyampaikan dengan super simple gitu ya, bagaimana juga menjadi kontributor di Google tadi ya, memberikan review, tapi ini review yang jujur ya, dan mengetahui bagaimana indikasi-indikasi yang jujur dengan yang bohong. Nah, kita juga harus ini ya, literasi digital kita harus juga on ketika kita menghadapi berbagai macam data yang kita lihat dari layar handphone ataupun media Google kita. Oke, baik, yang akan bertanya silahkan, tapi saya simpan dulu pertanyaannya ya, nanti akan saya bacakan dan akan dijawab juga oleh narasumber di sesi tanya jawab ya. Oke, dan selanjutnya narasumber kedua yaitu Mas Nur Ahmad alias Mas Nur atau Mas Ahmad ya, pokoknya suka-suka, yang penting jangan panggil selain nama Mas Nur Ahmad ya. Baik, silakan Mas Nur Ahmad, 20 menit dari sekarang ya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Mas Nur, yo. Oke, monggo Mas. Ya. Suara saya masuk ya, Mbak? Jelas banget Mas. Masuk. Ya. Oke. Mungkin berbeda ya. Ini saya pasang timer dulu ya. Nanti Bisa. kelewatan. Oke, ulangi. Jadi mungkin berbeda dengan Pak Iwan tadi yang disampaikan. Kalau Pak Iwan kan dari sisi kita bisa menjadi local guide ya. Nah, kalau saya mungkin lebih ngebahas tentang apa ya? Tentang penipuannya. Oke. Jadi baru-baru ini tuh rame tentang Google Maps disusupi scammer, real or fake. Ini kami sempat membuat tulisan juga. Nah, ini buat teman-teman yang belum kenal siapa saya. Saya Nur Ahmad. Jadi sebut saja mas-mas biasa yang suka ngopi. Ini kontak saya kalau teman-teman mau. Mungkin sekilas juga saya menjelaskan Jogja Cyber Security itu apa. Jogja Cyber Security itu adalah komunitas cyber security yang berbasis di Yogyakarta atau provinsi DIY gitu dan sekitarnya. Komunitas ini memiliki tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang keamanan siber. Jadi komitmen kami adalah untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi dari ancaman siber. Ya, kurang lebih kenapa kami ada itu ya, salah satunya adalah permasalahan keamanan siber itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi ya, tidak hanya menyalahkan Kominfo mulu, jadi kita ikut serta. Nah, kegiatan kami juga cukup banyak, ada Jumat malam, ada JJS Hero to Hero, dan lain-lain. Kami juga memiliki partner di seluruh himpunan mahasiswa IT di Jogja untuk kita bisa mengedukasi lebih lanjut. Ini, oke, kita masuk ke
slide ya. Saya nyiapin slide-nya cuma dikit kok. Paling berapa doang karena mengingat waktunya tadi terbatas kata. Oke, jadi kemana-mana saat ini saya pribadi selalu pakai Google Map. Jadi cukup canggih ya, Google Map itu AI-nya juga cukup canggih gitu. Saya selalu pakai Google Maps untuk tahu estimasi berapa menit sih kita bisa sampai ke tujuan gitu. Dan kami mengakui bahwa Google Maps sangat membantu dan fitur-fiturnya pun sangat powerful. Gitu. Nah, di sini saya juga punya akun Google Local Guide, Pak. Google Guide. Saya masih kalah dari Pak Iwan, kalah jauh. Saya masih baru level 5 gitu. Karena alasan keamanan. Jadi di sini saya juga menampilkan gitu loh. Kenapa kalau kita jadi Google Local Guide itu malah justru sebenarnya itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Karena kita memberikan semua informasi yang kita kunjungin gitu. Nah, ending-endingnya apa? Nah, itu bisa di-OSIN, Pak. Jadi kita tinggal perlu masukin email apa namanya, nanti akan muncul kita pernah di mana aja sampai kita ketemu kemungkinan lokasi kita itu ada di mana sih gitu. Nah, seperti ini peristiwa asli Indonesia itu email saya. Jadi ini OSIN, Open Source Intelligence. Open Source Intelligence itu hal yang legal dilakukan karena kita menggunakan resource yang terbuka. Salah satunya apa ya Google. Google itu kan terbuka. Google Local Guide ini semua bisa ngecek. Jadi sehingga informasi ini adalah informasi yang publik. Jadi bukan pelanggaran hukum, tapi ini adalah teknik intelijen. Nah, tapi ya ini ya, dengan kesempurnaannya Google Maps ini, kita juga harus tahu bahwa nggak ada yang sempurna di dunia ini, gitu kan. Nah, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ya. Termasuk sistem-sistem yang canggih-canggihnya tidak ada kekurangannya. Nah, salah satunya yaitu yang lagi ramai yaitu Google Maps, gitu. Sebenarnya ada banyak pintu masuk hacker atau penipuan di dalam dunia maya. Tapi saat ini kita fokusnya Google Maps dan nomor telepon. Jadi ini ya, ini kami sempat buat postingan di Instagram kami, Jogja Cybersecurity. Nah ini meresahkan, banyak alamat kantor, bank, hotel, hingga rental di Google Maps disusupi oleh scammer. Sebenarnya ini udah terjadi dari lama. Jadi fenomena ini tuh sudah ada tuh cukup lama ya. Cuman memang masuknya itu biasanya lewat review-review gitu. Dan tidak secara massal langsung berat gitu. Nah, yang terjadi baru-baru ini itu langsung beruntun gitu. Ketika kita nyari bank, itu langsung muncul semua tuh nomor-nomor yang aneh gitu. Bahkan hotel pun juga muncul banyak banget. Saya dapat laporan tuh awal itu malah dari pihak hotel, dari Pak Dwi. Di sini ada juga Pak Dwi dari hotel IT Hotel Tentrem gitu. Itu beliau WhatsApp juga menginformasikan bahwa ya IT Hotel Tentrem juga kena gitu. Jadi cukup banyak dan meresahkan loh karena nomor-nomor tersebut itu saya nggak paham. Yang belum siapa nggak tahu, yang udah siapa. Ya, gitu ya. Banyak nomor-nomor yang masuk di dalam Google Maps gitu. Jadi dan ini semua itu kebanyakan sama gitu. Jadi mungkin mirip-mirip lah. Di sini tampilan ketika kamu mencari suatu tempat di Google Maps pada waktu itu ya, pada waktu rame-rame ini. Jadi terlihat banyak sekali nomor-nomor WhatsApp yang sebenarnya kalau kita teliti terdapat beberapa nomor yang sama dan itu adalah WhatsApp milik scammer atau penipu. Jadi di sini ada kelihatan dan di sini formatnya sama pun 0831 bla 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 0831 619 ini sama. Jadi nomor-nomor tersebut itu kami cek sama. Oke. Nah, kami memiliki tim riset dan keilmuan. Kami coba melakukan penelusuran terhadap nomor-nomor tersebut gitu. Dan ini lagi-lagi ya, ini secara legal kami melakukan. Jadi ini aplikasi open source. Teman-teman bisa install aplikasi ini. Jadi tidak ada pelanggaran hukum yang kami lakukan. Kami mengecek dari nomor-nomor sampel yang ada di Google Maps ini, itu kami cek melalui aplikasi Get Contact. Gitu. Jadi ada aplikasi Get Contact itu bisa ngecek nomor ini tuh punya siapa. Nomor ini orang itu nyimpennya atas nama siapa. Dan di sini kelihatan bahwa kebanyakan nomor itu sudah diblok gitu, alias di hidden sama pemilik nomor tersebut. Jadi memang disembunyikan gitu. Nah, kalau disembunyikan kan otomatis kita perlu mewaspadai gitu. Kenapa kok disembunyikan? Apa alasannya? Kalau memang ini alamat nomor bisnis ya harusnya tidak disembunyikan. Nah, ternyata beberapa nomor juga itu ketemu bahwa ternyata memang nomor HP penipu. Di sini ada komentar-komentarnya, penipu bermodus bank gitu. Terus ada juga banyak yang memang sudah terdeteksi aktivitas spam baru, banyak penipu CSBRI. Nah, dari situlah muncul kecurigaan awal. Kalau memang nomor tersebut ada bisnis, nggak harus disembunyikan dari Get Contact.
dan terdapat beberapa nomor yang Anda temukan. Nah, ngomongin nomor HP yang banyak gitu kan. Nomor HP di Google Maps tadi itu kan punya penipu itu banyak banget. Dan ini acak ya, nggak sama gitu. Pasti kita akan berpikiran, kok bisa penipu-penipu itu banyak mendapatkan nomor HP gitu. Dari mana sih mereka? Apakah mereka punya HP yang sebegitu banyak? Ya enggak juga gitu. Nomor HP itu sebenarnya kita bisa apa ya? Mungkin kalau kita tahu ya dari Kominfo pun ada persyaratan bahwa nomor HP itu harus pakai NIK gitu. Tapi kita tahu bahwa data kita juga bocor gitu. Makanya nomor-nomor tersebut bermunculan. Dan sebenarnya ada platform-platform atau website-website yang menyediakan nomor telepon OTP sekali pakai, dan itu harganya cukup murah banget untuk penipu-penipu yang ujung-ujungnya dapat duit. Ya dia akan sangat worth it untuk membeli itu, dan harganya pun satu nomor itu bisa cuman Rp2.000. Jadi kita punya duit 100.000 udah bisa punya banyak banget nomor tanpa harus verifikasi OTP. Nah itu perlu diperhatikan juga. Nah oke, kami mencoba melakukan pengecekan lebih dalam terhadap nomor-nomor yang tadi ada gitu. Melalui apa? Melalui teknik open source intelligence lagi. Jadi ini tools yang open source. Memang penggunaannya memang tidak mudah, tapi ini open source. Jadi ini memang boleh dipakai. Jadi kami mencoba menggunakan metode silent ping SMS untuk pengecekan apakah nomor tersebut aktif atau tidak. Dan 90% nomor yang kita cek itu statusnya non-aktif. Atau dalam arti kartu tersebut sudah dicabut dari HP-nya. Jadi memang nomor-nomor yang tadi ada di Google Maps itu udah nggak tercolok di HP gitu. Nah itu kan perlu kita curigai lagi, kenapa gitu kan. Apakah memang menghindari pelacakan kepolisian gitu kan, bisa jadi gitu. Nah jadi dari situlah kami perlu mungkin. Nah yang miris juga itu banyak juga, ini kan lagi musim-musimnya mahasiswa baru ya. Nah ternyata alamat-alamat kos itu juga banyak yang disusupi gitu. Jadi ada pengelola kos-kos itu ya yang mana nomornya itu nomor fiktif gitu, nomor palsu. Dan di sini udah diinformasikan dengan baik sebenarnya di get contact. Jadi teman-teman cukup membantu get contact itu sebenarnya. Tapi yang memang kita harus menyerahkan data kita juga. Nah dan dari situ juga ada satu nomor yang sebenarnya masih tertanam gitu di HP gitu pada saat 30 Agustus 2024 jam 19.00. Itu masih aktif. Sehingga sebenarnya nomor tersebut itu bisa dilacak dari kepolisian ya, ataupun Kominfo mungkin. Tapi kalau kami sebagai komunitas ya kami nggak punya akses atau nggak punya wewenang untuk melacak. Jadi harusnya kasus ini bisa terselesaikan. Gitu. Tapi ya bingung apa yang terjadi di layar kan kita nggak tahu. Gitu. Nah tambahan setelah itu kami juga mencoba bisa dibilang tracking, nggak tracking juga sih, ngecek ya, sekedar ngecek aja. Sebenarnya nomor-nomor ini tuh datangnya dari mana sih, dari daerah mana sih gitu. Apakah sama atau beda itu? Nah, kami ngecek ini bukan lokasi akurat, tapi lokasi nomor tersebut didaftarkan. Jadi memang itu lagi-lagi kami menggunakan tools yang open source alias legal gitu. Dan itu bisa dipakai. Gitu. Kami mencoba menggunakan tools HLR lookup untuk mengetahui dari mana asal nomor-nomor ini terdaftar dan bukan lokasi aktif. Dan di sini menemukan bahwa lokasinya cukup bervariatif. Ya mungkin kita akan dapat beberapa nama kota ya. Ada Palembang, ada Batam, ada Semarang, ada Banjarmasin, dan masih banyak lagi. Dan kebanyakan memang dari Palembang. Tapi apakah memang valid nomor-nomor tersebut dari lokasi aktifnya di Palembang atau bukan? Kami nggak tahu karena itu bukan ranah kami untuk ngecek. Gitu. Dan itu ini hanya nomor tersebut didaftarkan di mana, bukan lokasi aktifnya. Itu. Jadi ini cukup membuktikan kami hanya tujuan kami memaparkan ini adalah biar teman-teman itu juga bisa ngecek nantinya pakai tools-tools yang sebenarnya open source gitu loh. Jadi sebelum kita berkomunikasi, sebelum kita transfer lah, biasanya kan kita banyakkan itu tipunya pas transfer ya. Jadi nah pas transfer itu minta lah nomor HP-nya atau kan dapat nomor HP-nya. Nah itu dicek di sini di get contact, terus mungkin di yang lain gitu kayak SMS gitu. Dan masih banyak lagi. Oke, nah itu. Dan dari situ pada tanggal 13 Agustus itu sebenarnya Google juga mengeluarkan statement resmi atau kabar resmi dari Google Indonesia. Ini kabar baik ya sebenarnya. Di Twitter, Google Indonesia menyampaikan bahwa kami memahami adanya isu terkait informasi pada profil bisnis. Kebijakan kami dengan jelas menyatakan bahwa usulan perubahan dari pengguna harus berdasarkan informasi yang sebelumnya
dan tim kami bekerja sepanjang waktu untuk melawan aktivitas yang melanggar. Jadi memang pada intinya Google mengakui bahwa kemarin itu memang ada kesalahan teknis atau mungkin bisa dibilang kerentanan yang menyebabkan bahwa jebol gitu loh. Jadi nomor-nomor itu bisa masuk sebegitu mudahnya gitu. Dan memang kalau penglihatan saya atau analisa saya itu juga nggak bisa dilakukan secara manual secara banyak itu. Jadi pasti ada sesuatu di dalamnya gitu loh. Pasti ada mungkin bot-bot yang otomasi dia akan memberikan nomor-nomor palsu mungkin atau yang lain. Nah, kesimpulannya kasus tersebut benar adanya dan memang cukup banyak yang sudah menjadi korban. Jadi terutama juga teman-teman mahasiswa juga, mahasiswa baru gitu, atau juga teman-teman pariwisata gitu yang mau mengunjungi suatu tempat gitu kan pasti ngecek di Google Maps nih hotel mana yang top gitu. Oh ada hotel ini, hubungilah nomor HP-nya atau bank mana nih gitu. Banyak target maps dari permasalahan tersebut tidak hanya hotel. Jadi yang ramai itu kan hotel ya. Tapi sebenarnya nggak hanya hotel, kami ngecek itu banyak, rental juga, rental mobil gitu juga kena, kos juga kena, perbankan juga kena, money changer juga kena. Pokoknya yang sebenarnya itu ujung-ujungnya duit gitu loh. Ujung-ujungnya penipu itu bisa memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari situ. Jadi kami menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap berhati-hati dan menggunakan platform resmi dan mencari kontak resmi. Jadi contohnya kalau kita pesen hotel ya kita pakai aja yang udah ada kayak Tiket.com atau Traveloka, banyak lah. Atau kalau misal cari kos ya cari berdasarkan referensi aja gitu. Jadi sejauh ini kami sendiri belum bisa menemukan apakah itu satu kelompok atau lebih. Tapi itu kemungkinan lebih. Kenapa? Karena itu memang udah terjadi sejak lama. Gitu. Dan ada kemungkinan penyebab permasalahan ini bisa terjadi karena memang fiturnya yang terbuka melalui Google Contributor tadi, atau bisa jadi karena ada kerentanan yang menyebabkan hal tersebut bisa dilakukan. Gitu. Nah, solusi saat ini ya tadi bisa menghubungi Google Contributor ya salah satunya. Itu untuk membantu ya. Nah, sebagai pemilik bisnis, kamu bisa segera klaim akun Google Bisnis pada Google Maps kamu gitu. Jadi memang penting ya ini sebagai kita kalau di sini ada teman-teman pemilik bisnis itu penting banget untuk kita bisa kita ngeklaim akun Google bisnisnya. Jadi jangan sampai kita memang ada di Google Map tapi kita nggak punya aksesnya gitu. Itu kan lucu gitu. Kita yang punya toko tapi kita nggak punya aksesnya terhadap Maps di toko kita. Itu kan harus segera diklaim. Sebagai tindakan keamanan kamu bisa juga mengecek secara berkala atau melalui notif tadi. Nah, atau kamu bisa juga menggunakan script yang disediakan. Jadi ini ada tadi ya dari Pak Dwi IT Hotel Tentram itu share ke saya tentang script yang bisa otomasi. Jadi ketika ada perubahan itu langsung terbarui secara otomatis gitu. Dan sebagai masyarakat, kalau kamu bukan sebagai pemilik bisnis, kamu bisa lebih berhati-hati dan dalam menggunakan platform resmi juga untuk info hotel dan lain. Gitu. Disclaimer juga ya. Ini disclaimernya malah di akhir ya. Nomor-nomor tersebut murni kami dapatkan dari Google Maps, jadi bukan nomor yang kita lacak secara ilegal gitu. Dan pengetahuan yang kami bagikan juga murni pengetahuan tim riset dan keilmuan juga seperti itu. Bisa jadi salah, dan kami mungkin akan sangat senang jika dikoreksi gitu ya. Ini tidak ada tujuan menyudutkan pihak-pihak manapun di postingan atau pemaparan ini, dan kami buat untuk alasan edukasi. Gitu. Mungkin itu aja sih, jadi nggak usah lama-lama gitu nggak. Nanti mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya, nah baru kita bisa diskusi di dalam. Itu Mbak, terima kasih. Itu Baik, saja. terima kasih Mas Nur, singkat padat jelas ya. Boleh kita berikan aplaus buat Mas Nur Ahmad ya, sobat kami. 2 presentasi sudah kita simak bersama ya. Termasuk tadi ketika kita menghadapi situasi penipu-penipu yang kita jumpai, dan bagaimana kalau kita menjadi korban, dan termasuk kalau pelaku jangan ya gitu. Jangan gitu ya. Dan sangat bermanfaat supaya kita lebih aman di dunia digital ini ya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Terima kasih buat keaktifan sobat kami. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya nanti akan dipilih berapa ya? 1, 2, 3, 4 atau 5 lah ya pemenang untuk mendapatkan masing-masing e-wallet dari tim Digitalk sobat kami seri yang ke-10 ini ya. Silahkan bertanya sesusah-susahnya supaya narasumber kita makin pinter ya. Bener ya Mas Nur ya? Pertanyaan yang sulit membuat narasumber jadi makin pintar. Oke, baiklah. Mas Iwan dan Mas Nur dan sobat kami, saya akan membaca per 2 pertanyaan ya, karena ini ada pertanyaan pinjing-pinjing alias sangat panjangnya jadi pinjing-pinjing ya.
Oke, yang pertama dari Mas M. Slamet Yahya. Bertanya ke Pak Iwan ya. Pak Iwan, bagaimana Google Maps menilai dan mengelola kualitas kontribusi dari pengguna, baik yang baru bergabung maupun yang sudah berpengalaman? Oke, ini juga pertanyaan buat Mas Iwan diborong sekalian ya. Dari Mas Yose Rizal Triarto. Pertanyaannya ada 4. Mantap tuh Mas. Ditambah pertanyaan Mas Selamat ada 5 pertanyaannya. Mas Iwan, kalau seseorang atau seorang local guide tidak memiliki profil foto, apakah berarti bad local guide-nya tidak muncul? Dan apa Google Local Guide itu lifetime alias tidak ada masa expired ulasan dan kontribusinya? Pertanyaan yang kedua, bagaimana Local Guide dapat membantu memperbaiki kontak palsu yang sudah terlanjur muncul di peta digital? Pertanyaan ketiga dari Mas Yose, bagaimana peran Google Local Guide dalam menjaga akurasi data di peta digital selama ini? Dan yang terakhir dari Mas Yose, bagaimana Mas Iwan sistem Google dan Local Guide sendiri memiliki mekanisme untuk mendeteksi dan mencegah kontributor palsu, gitu ya, atau kontribusi palsu. Langkah preventif dan kuratifnya seperti apa? Terima kasih. Monggo diborong, Mas Iwan. Karena pertanyaan berikutnya untuk Mas Nur Ahmad. Ya, silakan Mas Iwan. Oke, Mas, dibuka dulu mikrofonnya. Nah, pertanyaannya banyak. Banyak. Ini Siap. Saya urutkan dari yang pertama aja ya. Mas Kualitas Ahmad, ya. ya, kontribusi sistem penilaian Google. Jadi ada sebenarnya karena tadi itu base community ya. Sebenarnya yang menilai itu dari kita sebenarnya sih. Dari kita sebagai sesama orang yang berkontribusi. Jadi kenapa kalau tadi Mas Nur Ahmad sempat menyinggung di bolongnya itu mungkin ada di dua sisi ya. Salah satunya memang di sisi Google-nya, tapi juga di satu sisi karena sistemnya memang open. Siapa saja itu bisa nambahin. Nanti kita coba untuk buka langsung dari Google-nya ya. Jadi semua yang diupload oleh orang itu, saya misalnya, nanti kita coba. Tadi yang Hotel Tentrem ada adminnya di sini, Pak Nur ya. Boleh minta izin untuk dipakai demo nggak ya? Pak siapa tadi Pak? Ada nggak? Pak Dwi ada nggak? Pak Dwi ya. Minta izin sih. Kan tadi udah ada sistemnya kan ya. Jadi bisa langsung. Boleh nggak ya? Atau yang boleh siapa? Siang semuanya. Ini kok saya cuma buat skrip sederhana untuk memonitor kalau ada perubahan konten di tempat jenengan profil bisnis kami ya. Jadi kalau ada perubahan kami langsung mereplace dengan parameter yang sudah kami bentuk. Kalau itunya sih di server, jadi mohon maaf saya nggak bisa nge-share di sini. Oh ya, maksudnya itu kan internal ya. Maksudnya saya buka sebagai umum kan bisa buka mapnya profilnya Tentrem nggih? Boleh Pak. Silakan. Nah, jadi kalau boleh izin dulu sama yang punya ini. Silakan Pak. Jadi tadi sudah saya buka Tentrem. Nah ini dia. Izin share ya Mbak Magda ya. Biar Oke, mungkin Pak. menjawab Silakan. sekalian beberapa poin yang di bawah ya, termasuk foto profil bagaimana, terus ulasan memperbaikinya bagaimana, biar sekalian tak dijelas kayak gini tuh kurang asik, kita ikut di demo langsung. Oke. Ini langsung tak buka saja. Kok nggak betul? Belum Mas. Saya screen-nya belum nampak. Ini belum di end slide, belum di stop share Pak ya? Sudah Pak, sudah stop share ya? Sudah ya? Bentar. Mungkin perlu di close dulu layarnya Mas. Tak. Ini share. Ah ya, siap. Tentrem. Minta izin nggih Pak Dwi nggih? Nggih Pak. Jadi ini langsung demo wae. Jadi saya sebagai publik, Pak Dwi sebagai admin atau owner dari profil Hotel Tentrem. Jadi sebagai publik itu sebenarnya bisa melakukan apa saja terhadap informasi yang ada di map. Jadi kalau saya klik, ini kelihatan nggih
tampil hotel tentram. Kelihatan ya. Memang ada menunya di sini kan, ada informasi itu, ada beberapa profil informasi ya, mulai dari cover foto profil, nama, kategori, ratingnya udah berapa, ini udah banyak banget, 16.000, skornya 4,8, di atas kebutuhan rata-rata. Kalau ada di kesehatan itu syaratnya 4,25 agar BPJS-nya lancar. Kalau hotel saya nggak tahu, mungkin PHRI atau AHT atau dan lainnya. Ada asosiasinya, itu mungkin ada ketetapan bahwa minimal. Jadi kalau dari validitas tempat, kita ngecek itu dari sini sebagai umum ya, apakah tempatnya benar apa enggak, hotelnya itu beneran hotel apa jangan-jangan kos-kosannya beneran kos-kosan atau kos-kosan tipuan ya. Kalau mahasiswa ada informasi alamat, ini sebenarnya semua bisa kita cek, termasuk nomor telepon. Nah, ini yang menjadi tempat bolongnya tadi, mungkin nyambung Mas Nur tadi ya. Sifat opennya itu di sini. Jadi ada menu, kelihatan ya. Ada menu untuk mengedit. Ini orang umum maksudnya. Memang karena ini sifatnya seperti ini. Desainnya si Google Map itu adalah semua bisa berkontribusi. Saya klik di sini, apa yang bisa saya ganti? Ada 2 kelompok besar. Saya bisa mengganti informasi detail, atau saya malah bisa menghapus dan menutup bisnisnya itu sebagai orang umum ya. Tapi sifatnya ini suggest, bukan on the spot otomatis ya. Begitu saya klik akan terjadi. Misalnya yang kasus ini kan nomor telepon ya, minta izin ya Pak Dwi, saya tak ganti nomor telepon. Iya Pak. Ya, jadi ini kan nanti mestinya ini langsung kebaca di tempat Pak Dwi. Jadi kalau sistemnya yang selama ini yang kalau nggak bolong di Google itu, selama tempatnya ini sudah dikelola atau menjadi profil bisnis, ada adminnya atau ownernya, perubahan yang saya tulis di sini itu mestinya tidak langsung tampil di tempat umum. Minta izin diganti nomor berapa Pak? Tambah 5 aja Pak, 1 2 3 4 5. Belakang ini yang 5 3 kembar ini saya ganti ya, 1 2 3 4 gitu nggih. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana kita berkontribusi untuk mengubah informasi yang salah. Jadi misalnya yang salah ini adalah informasi tentram, nomor teleponnya ini bisa kita ganti, kita perbaiki, namanya juga bisa kita perbaiki, titik mapnya bisa kita perbaiki kalau itu salah ya. Jadi ada dua tadi, kalau kita berniat baik dan berkontribusi baik itu adalah memperbaiki yang salah. Tapi kalau yang berniat jelek tadi ya, scammer tadi, dia akan ganti ininya, diganti dengan nomornya sendiri supaya ketika nelpon ke nomornya. Ini saya izin saya submit Pak, nanti mudah-mudahan ini. Jadi saya sebagai orang umum, saya ini bisa siapa saja selama punya akun ini, akan muncul bahwa saya telah berkontribusi mengedit informasi di hotel tentram. Kemudian ini akan saya dapat, pribadi saya sebagai orang umum atau local guide akan dapat informasi nanti disetujui atau tidak. Nah, mestinya di akun adminnya atau di akun bisnisnya, profil bisnisnya si admin itu juga akan muncul notifikasi bahwa ada yang minta. Seingat saya di alurnya Google itu ada 2. Ada yang minta bahwa oh ini nomornya minta diganti. Karena yang paling valid itu sebenarnya yang punya ini. Izin update Pak, izin informasi. Kalau sekarang notifikasinya cuma ada perubahan di profil Anda gitu. Jadi otomatis langsung setelah 10 menit akan ke apply, ke update ke publik gitu. Nah, jadi itu kami sebagai dulu nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Nah itu, jadi dulu itu ada tahap itu, kalau nggak tak klik bahwa ini setuju perubahannya benar, itu nggak akan tampil secara publik. Nah ini mungkin dicek email saya sebentar ya, biasanya ada notifikasi sih perubahannya disetujui atau tidak. Sekarang sayangnya nggak ada. Di tempat saya sebagai pengusul edit dan di tempatnya si admin atau berarti di tempatnya Bapak itu mestinya ada muncul notifikasi, dan kalau tidak diklik bahwa ini perubahannya benar, itu kalau dulu ya Pak ya, kan ada aplikasi sendiri tuh, ada Google Profile Business yang aplikasinya tersendiri.
Nah, kalau foto itu bisa siapapun yang foto, setahu saya tidak penambahan foto, menambah review itu yang tidak bisa kita apa-apain. Jadi kalau review dan foto yang tadi itu ya blur, fotonya error, itu hanya bisa kita mana ya? Ada yang ini misalnya nih. Ini kan ada review yang 111 nih. Ada sekian review, misalnya saya sortir dari paling kecil ya. Paling kecil itu berarti lowest rating. Nah ini mana ya, 1. Nah ini dia 1111. 1 dari 5 berapa ya? Ini 1 dari 5 ngasih bintang 1. Kita sebagai umum itu hanya bisa ngeklik menu di kanannya nih. Di HP juga sama. Ada titik bintang, itu harus kita laporkan. Dan itu yang. Jadi ini kita laporkan bahwa reviewnya salah misalnya. Atau misalnya itu foto. Fotonya mana ya? Nah ini nih. Ini juga. Ini kan ada tempat, kemudian yang bikin R, ada nama kelihatan ya, nama akun yang bikin foto atau nggak foto. Kalau itu fotonya nggak benar, itu juga kita bisa melaporkan. Tidak bisa menghapus ya, termasuk yang punya ya kalau di sini ya. Jadi yang punya itu nggak bisa menghapus review ini, walaupun dia ngasih review 1. Itu kalau ini sejak dulu. Kalau yang informasi profil dulu, seingat saya ada menu di admin itu untuk menyetujui atau menolak. Nah ini saya nggak tahu di tempatnya Pak muncul nggak ya ininya. Jadi kemarin emang notifikasi itu emang sekarang dihilangkan Pak. Jadi otomatis setelah 10 menit akan ke apply. Makanya teman-teman kemarin saking sebelnya sampai Google, punyanya Google pun ada yang ngusilin. Jadi punyanya Google diusilin, baru mereka Google mengambil satu tindakan. Ya betul. Tapi ya itu sampai sekarang tuh sebenarnya masih open juga sih itu. Ya kalau bahasanya Mas Nur, kerentanan lah. Nah yang itu ya, betul. Ini sebentar. Belum ganti ya. Ini masih sama ini. Tidak disetujui. Jadi ini pintunya memang di sini nih, suggest edit. Tadi tak simpen nggak ya? Kayaknya udah tak simpen. Kalau di menunya, saya nggak tahu di menunya Pak Dwi muncul apa enggak. Masih mute Pak. Ada notif saja sih kalau. Oh notif. Notifnya ada. Berarti notifnya ada detail ya. Ada yang merubah Google Profile. Informasi. Iya. Sama seperti ini berarti ada yang merubah data, ada merubah ini. Oke, apalagi yang belum terjawab ya. Pintunya itu ya, pintu untuk memperbaiki mana tadi? Keamanan, itu keamanan berarti nanti yang terkait keamanan Mas Nur. Caranya mengklaim Google Business. Nah ini sebentar. Ini nanti juga sekalian. Nah ini, tidak memiliki profil foto ya tetap bisa sebenarnya, selama berkontribusi ya. Terus tidak ada expire-nya sebenarnya. Itu akan tersimpan di situ terus, kecuali ada sesuatu yang sifat teknis jadi hilang apa segala macam. Tapi kalau prinsipnya selama udah kita upload, misalnya saya tadi upload review, itu ya akan tersimpan di profilnya Tentrem. Untuk memperbaiki tadi itu dengan menu edit ya, semua informasinya bisa kita lakukan di situ. Akurasi data. Nah akurasi data ini ada dua sisi ya. Tadi itu kalau semakin banyak yang melaporkan kesalahan data, dia akan data itu akan tervalidasi sehingga berubah menjadi data yang lebih benar. Kalau dulu akurasi data itu level pertama itu di owner atau di admin atau di pemilik profil bisnis. Saya juga kurang tahu mulai kapan dia hilang menu itu, bahwa kita ada notifikasi bisa menyetujui atau tidak.
langkah kuratif preventif. Ini mekanisme. Nah, kontribusi palsu itu selama kita bisa menitik titiknya, itu kita bisa memasang informasi apapun. Saya nyoba itu pernah bikin warung di tengah sawah waktu praktek di Gunung Kidul itu ya. Saya bisa bikin titik itu dan sampai sekarang tak cek itu masih aktif. Mungkin karena posisinya sebagai pemilik bisnis ya, jadi lebih dianggap lebih valid. Tapi setahu saya open sistemnya si Google itu memang mengizinkan siapa saja untuk memasang informasi di Google Map. Set apalagi nih ya. Yang Google Business ya, cara mengklaim. Cara mengklaim sebuah bisnis ini ada dua cara. Kita langsung di sini misalnya mana ya? Titiknya ini Kos Putri ini misalnya. Kos Putri ini jadi menunya sangat sederhana sebenarnya. Kalau di tadi ini tinggal klik kanan, ada menu untuk tambahkan itu sebagai bisnis. Gitu. Di HP dipijit lama, dipijit di tempatnya itu, kemudian tambahkan sebagai bisnis. Kita tadi tentrem ya, bisa nggak? Mudah-mudahan tidak bisa. Tentrem yang ini ya Pak. Sama, ini oh salah ngeklik. Ini diklik kanan kalau pakai laptop ya. Nanti yang verifikasi Google. Kalau verifikasinya nggak disetujui ya nanti nggak akan lolos pasti. Baik bisnis yang belum punya orang maupun bisnis baru. Ini sudah belum ya? Nah ini, kalau belum diklaim, artinya kosongan seperti ini ya. Ini ada Masjid Nurul Iman. Ini ada menu untuk klaim bisnis ini. Langsung muncul. Atau klik kanan juga sama sih. Add to your business. Jadi ada, kalau belum diklaim orang atau belum dikelola orang, itu di menu kiri itu ada muncul klaim bisnis ini. Yang ini ya. Ada logo shieldnya itu. Kalau sudah dikelola orang, misalnya ini dalam Suratin ini ya. Itu misalnya punya jenengan misalnya ya. Punya jenengan sudah dikelola orang, itu ya tinggal add to your business. Terus kalau menunya tidak muncul, nah ini berarti harus kita tidak ada muncul, itu biasanya kita langsung pakai email ke Google bahwa ini adalah bisnis saya. Mudah-mudahan cukup menjawab ya, sebentar. Iya, luar biasa ya. Panjang Apalagi ya jawabannya. belum apa ya tadi Jadi ya? tahu trik-triknya. Sementara itu kayaknya. Mudah-mudahan agak menjawab apa yang menjadi pertanyaan teman-teman tadi. Oke. Bagian. Iya, nanti kalau belum jelas atau belum clear gitu ya, bisa ditanyakan ulang. Nggak apa-apa, sobat kami ya, nggak perlu sungkan. Namanya juga belajar ya. Yang namanya belajar memang butuh ada proses. Ya, Nggak kalau paham perlu sebentar, nanti butuh. ketemu langsung bisa di Iya. bisnisnya. Ini kemarin kami ini diminta juga teman-teman Pemkot Pak Sigit apa ya, kalau nggak salah. Itu kan Puskesmas Tegalrejo itu kasusnya kan banyak komentar negatif, tapi kan Iya. belum diklaim sebagai bisnis. Nah itu kita bantu untuk mengklaimkan itu dengan saya klaim dulu, saya verifikasi, kemudian saya serahkan kan itu harus ada owner dalam tidak akun pengelola ya. Saya serahkan ke Puskesmasnya itu. Gitu. Iya. Oke. Cara Baik, Mas Iwan, boleh minum air mineral dulu, Mas? Nggak apa-apa. Iya. Nanti kalau tiba-tiba ingat hal yang tadi belum dijelaskan berkaitan pertanyaan awal tadi, boleh dilengkapi di jawaban berikutnya ya. Oke, Mas Nur, tiba saatnya pertanyaan untuk Anda ya. Ini pertanyaan dari Mas Arief Budiman yang langsung bertanya kepada Mas Nur Ahmad. Seberapa besar pengaruh kontak palsu terhadap navigasi pengguna? Dan apa saja jenis manipulasi data yang paling umum dilakukan melalui kontak palsu di Google Maps? Kemudian partisipan dengan nama izin belajar bertanya bagaimana prosedur pelaporannya jika ditemukan hal demikian. Hal demikian tuh tadi waktu ngebahas tentang
nomor palsu tadi tuh loh Mas, nomor yang udah nggak aktif, nah gitu-gitu tadi waktu ngebahas itu di menit ke 54, jam 13:54. Nah, mungkin bisa dijawab pas materi yang disampaikan itu ya. Kemudian satu lagi untuk Mas Nur juga dari peserta bernama Guru ya. Perihal kejadian kemarin Mas Nur, apakah dikarenakan level local guide yang dieksploitasi sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab? Karena setahu saya fitur suggest edit tetap harus melalui approval owner business. Baru terjadi perubahan di Google Maps. Namun di kejadian kemarin tidak ada notifikasi sama sekali jika terjadi perubahan di Google Maps. Oke. Pertanyaan ini dulu ya Mas Nur ya. Silahkan dijawab. Oke, nah sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya itu kurang lebih sama ya, dan sebenarnya udah dijawab sama Pak Iwan gitu. Terkait misal tadi apa nanya terkait pelaporan ya, pelaporan kalau ada apa namanya informasi palsu. Nah tadi bisa di suggest edit gitu tadi. Terus tadi juga apa namanya seberapa besar pengaruh kontak palsu terhadap navigasi pengguna. Ya sebenarnya kalau navigasi itu selama yang diubah itu bukan titiknya, yaitu harusnya nggak akan berpengaruh banyak gitu. Mungkin hanya informasi-informasinya gitu. Apa sih yang nah itu. Jadi biasanya ya nomor HP. Yang kebanyakan diedit itu nomor HP. Kenapa? Karena itu mereka itu targetnya sebenarnya duit ya. Kebanyakan itu duit. Jadi kebanyakan itu memanfaatkan orang-orang yang mencari informasi terus menghubungi nomor HP tersebut yang mana ujung-ujungnya adalah misal melakukan pembelian atau pemesanan. Nah itu baru di situ duitnya gitu. Terus tadi yang mana ada lagi Mas Guru ini ya. Mas kan mau perihal kejadian kemarin apakah dikarenakan. Nah kalau itu ya itu saya juga kurang tahu pasti atau tadi juga soalnya kan tadi juga dibuktikan sama Pak Iwan bahwa memang mungkin ada notifikasi tapi cuman sekedar notifikasi aja gitu ke yang dari Hotel Tentrem ya. Jadi memang kemungkinan ada fiturnya yang memang bermasalah atau memang bisa jadi ada hacker-hacker yang memang membantu mengeksploitasi hal tersebut. Karena di dunia maya itu sebenarnya apa ya? Ya apa aja bisa terjadi gitu loh. Kemungkinan-kemungkinan buruk juga bisa terjadi. Tapi kalau yang saya apa ya? Saya pikirkan itu sederhana aja. Pakai Google Suggesting Edit itu bisa langsung ngeblasting gitu. Jadi kita bisa mengautomasi sebenarnya. Apapun itu kita bisa mengautomasi ketika di internet. Jadi bisa aja si penipu-penipu ini bikin satu bot gitu, bikin satu misal dia mencari kata kunci hotel lah, anggaplah hotel di Jogja. Setelah itu langsung dia automation tuh bot-botnya itu untuk melakukan perubahan terhadap nomor-nomornya. Itu bisa saja gitu. Tapi yang apa yang terjadi sebenarnya ya Google yang tahu gitu loh, karena memang Google sebagai pemilik sistemnya gitu. Itu terus apa tadi? Apalagi nih? Yang pertanyaan terakhir ketika terjadi perubahan, tadi kan nggak langsung di-approve ya sama Google ya. Berarti udah terus soal notifikasi Mas, ketika tidak ada notifikasi dari perubahan itu. Ketika tidak ada notifikasi, nah ya kita nggak tahu itu Google-nya ya. Tapi bisa saja ada kemungkinan juga loh ternyata Google bisnisnya juga dieksploitasi atau diambil alih kan bisa aja. Tapi untuk pastinya ya tetap kita sebagai orang luar juga nggak tahu pasti gitu. Itu sih Mbak. Oke. Baik, thank you Mas Nur. Ya, ini Atau menjawab mungkin pertanyaan. nambahin itu ya. Nambahin yang Bung Cewe itu. Bagaimana caranya supaya nomor di Google Bisnis tidak bisa diganti? Kalau tadi ya, karena fiturnya ada, itu mungkin bisa saja diganti. Tapi tadi juga udah dibuat sama Pak Dwi tadi. Ada satu script yang mana itu bisa di-download ya di GitHub. Cuman mungkin agak terlalu teknis nantinya. Ini kami mengirimkan ya di link kita cantumkan. Itu script yang cukup keren ya dari Pak Dwi itu bisa mendeteksi gitu. Ketika ada perubahan dia langsung memperbaikinya gitu loh. Jadi itu. Cuman nanti instalasinya mungkin bisa menghubungi kami lagi ya. Karena mungkin agak ribet gitu. Karena terlalu teknis. Gitu kan. Oke. Ya, boleh disimpan dulu deh linknya dari Mas Nur Ahmad ya. Siapa tahu nanti bermanfaat di saat kita membutuhkan ya. Kalau butuh penjelasan nanti boleh simpan nomor kontak atau akun medsosnya Mas Nur untuk komunikasi lebih lanjut. Iya, by the way materi hari ini para peserta bisa membaca ulang ya nanti ya Mas ya.
kita share ke para peserta kita ya. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Fawitio Alfarisi. Ya, bertanya tentang tool OSIN untuk aplikasi apa nih ya, aplikasi Termux gitu ya. Aplikasi Termux yang terpercaya di mana ya? Termurah atau Termux? Ya, mungkin Mas Nur tahu nih istilah-istilah ini ya. Untuk Itu sebenarnya itu out of topic ya, Pak. Jadi itu mungkin banyak teman-teman cyber security juga yang nyimak di event kali ini ya. Sebenarnya banyak tools OSIN. OSIN itu open source intelligence. Jadi kita apa ya namanya? Cara kita bisa mencari data atau informasi lebih dari suatu misal nomor HP lah. Nah, kalau saya sendiri biasanya pakai namanya Get Contact. Itu aja itu udah cukup membantu sebenarnya kalau dari nomor HP ya. Dan itu cukup gampang banget, kita cuma masukin nomor HP udah muncul gitu. Tapi kalau dari email kita bisa pakai yang namanya Gihan gitu. Gihan itu Google Hunting gitu. Jadi itu kita masukin emailnya itu akan ketahuan tuh dia pernah ngisi Google Contributor tuh di mana aja gitu, sehingga dia juga akan mengidentifikasi dia kemungkinan lokasinya ada di mana. Seperti itu. Atau kalau misal nomor HP juga teman-teman bisa pakai tools di website itu ada namanya HLR Lookup. Itu untuk kita bisa tahu nomor tersebut itu didaftarkan di mana. Bukan lokasi aktif ya. Kalau lokasi aktif ya itu kepolisian dan itu ilegal kalau kita yang melakukan. Gitu. ya. Oke. Lanjutnya Mas dari Eko Angga Suparno. Apa langkah-langkah yang bisa diambil oleh pengguna untuk mengidentifikasi dan menghindari kontak palsu? Apakah ada contoh kasus di mana kontak palsu di peta digital menyebabkan kerugian signifikan? Ya, tadi sudah sempat disampaikan sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa. Bagaimana kasus ini ditangani, Mas? Lalu apa langkah-langkah preventif yang bisa diambil oleh bisnis untuk memastikan informasi kontak mereka tidak disalahgunakan? Oke. Kemudian satu lagi deh dari Bung Cewe. Tadi udah ya, Bung Cewe ya. Ya udah belum sih? Coba saya bacain ya. Bagaimana caranya, ini untuk Pak Iwan, bagaimana caranya mengklaim bisnis kita di Google Bisnis yang sudah diambil alih orang lain? Dalam kasus lain yang sudah terdaftar nomor Telkom 6 digit, sedangkan untuk verifikasi atau mengklaim itu perlu nomor seluler. Ya, dua pertanyaan ini dulu deh. Mas Nur dan Pak Iwan, silakan boleh menanggapi. Oke, mungkin saya izin menjawab yang terkait pertanyaan dari Pak Eko ya. Jadi apa langkah-langkah yang bisa diambil oleh pengguna untuk mengidentifikasi dan menghindari kontak palsu? Adakah contoh kasus di mana kontak palsu di peta digital menyebabkan kerugian signifikan? Bagaimana kasus ini ditangani dan langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan oleh bisnis untuk memastikan informasi kontak mereka tidak disalahgunakan? Ya sebenarnya pertanyaannya itu apa ya? Sama, Mbak. Intinya Mirip ya sama. tadi kan? Jadi iya, intinya itu sama. Mengidentifikasi dan menghindari kontak palsu ya kita bisa pakai Get Contact tadi ya. Get Contact untuk kita ngecek nomor ini tuh milik siapa. Apakah nanti kalau di Google, Get Contact kok dicek kok bener nama bisnisnya ya berarti itu kemungkinan valid nomornya. Tapi kalau ternyata kok disembunyikan atau kok ternyata muncul nama-nama misal penipuan, nah itu berarti itu adalah kontak palsu. Itu. Terus bagaimana kasus ini ditangani ya itu dari kepolisian ya yang bisa menangani. Tapi kemarin itu juga dari PHRI juga mengirimkan laporan ke Bareskrim. Jadi harusnya itu ditangani. Dan apakah ada apa namanya kerugian signifikan? Banyak banyak kasus di mana informasi itu diganti nomor HP-nya lah ya. Kita juga bisa beralih ke Instagram. Instagram itu juga banyak sebenarnya yang diretas gitu. Instagram bisnis di Jogja itu banyak yang diretas. Salah satunya ada salah satu hotel di ujung selatan sana. Itu hotel yang cukup gede ya. Itu diganti nomor HP-nya melalui ya Instagram takeover gitu. Dan kami juga turut serta membantu gitu gimana penanganannya gitu. Nah itu kerugiannya cukup besar karena banyak orang-orang itu kan menghubungi ke nomor yang itu ya apa nomor yang tertera. Nah ternyata setelah menghubungi ada form reservasi hotel gitu. Nah ternyata pas di reservasi udah dibayar, pas sampai ke hotel ternyata itu adalah nomor palsu gitu. Dan bahkan saya harus bilang bahwa bahkan di Polda sendiri itu menangani yang Instagram ya, kita ngomongin Instagram itu belum bisa gitu, harus diteruskan ke
Meta gitu ya atau Instagram untuk mengembalikan gitu. Tapi kalau sekedar pelacakan ya bisa-bisa aja gitu. Tapi kebanyakan lokasinya adalah di luar Jogja gitu. Jadi setelah dicek ternyata bukan orang Jogja. Jadi ya beda beda wilayah gitu. Jadi kalau misal teman-teman melaporkan ya bisa ke kepolisian atau ke Barreskrim Pusat gitu. Gitu sih. Oke, oke. Atau BSSN juga ada. Baik, terima kasih Mas Nur ya. Sekalipun jawabannya tuh mirip-mirip Mas, tapi karena semangat belajarnya tuh tinggi ya, kita apresiasi dengan membacakan ya. Udah capek-capek ngetik loh Mas, ya. Siap Mbak, siap. Oke, enggak apa-apa. Nanti setiap kali setiap kali pertanyaan mirip, Mas Nur jawabnya, ini jawabannya sama. Gitu juga nggak apa-apa. Namanya juga kita ini ya, berbagi ilmu gitu ya, jawaban yang sama. Ya bedanya kan kita manusia jadi bisa di-create untuk menjawab bukan jawaban AI gitu ya dengan template ya. Oke, Siap. thank you Mas Nur. Pak Iwan, tadi ada pertanyaan untuk Bapak loh. Ya, mengklaim Google yang tadi nomor Jadi- Telkom kan 6 digit, tapi kan untuk klaim Jadi perlu pros- nomor seluler. Iya. Jadi kalau untuk mengklaim tadi secara ini langsung pakai di desktop ya. Kalau di desktop atau di komputer itu adalah lokasinya itu di mana itu kita klik kanan kemudian klaim bisnis atau kalau itu sudah tidak ada berarti tambahkan ini ke bisnis saya. Kalau dilihat dari mungkin yang dimaksud tadi tambahannya itu adalah untuk verifikasi yang ini mungkin ya. Jadi di sini tuh ada memang proses butuh verifikasi. Kalau yang kasus kemarin yang Puskesmas Tegalrejo itu kami verifikasinya itu harus membuat video. Jadi tidak mengisi nomor ini diisi nomor kita, kemudian kita verifikasi. Misalnya nomornya berapa ya? Nah ini, jadi verifikasinya ini kalau yang kemarin, kalau dulu itu ada email, jadi cukup tidak ini kan ada lewat WA atau SMS dan yang kedua itu lewat video. Yang kemarin kasus pakai nomor ini itu susah diproses yang Puskesmas Tegalrejo karena dia teleponnya nggak nyambung atau gimana ya. Jadi sudah coba tak tungguin langsung di tempatnya di pesawat teleponnya yang katanya nomornya itu ya, karena ada tertulis itu nomornya. Jadi kita pakai yang kedua ini untuk verifikasinya waktu itu. Jadi ini kita harus di lokasi dan menggunakan HP. Jadi bukan istilahnya ini live verification. Verifikasi yang harus live. Bukan misalnya kita rekam kemudian kita upload itu enggak. Jadi ini kita harus pakai HP. Pakai aplikasi Google Map di HP, kemudian kita ngerekam ketika kita ngeklik next ini, kita harus benar-benar ngerekam dari depan, dari halaman ya. Halaman kalau Puskesmas Tegalrejo kan ada plang-plangnya ya. Kita tuh rekamnya dari plang gitu. Plang-plangnya kemudian kita masuk ke dalam, nyoteng ada pasien, calon pasien, ada ini terus masuk sampai ke dalam ruang kepala. Jadi kita perlu menyampaikan ke Google bahwa ini yang otentik. Saya punya otentifikasi dan punya otorisasi untuk mengelola bisnis ini. Jadi dan itu nggak boleh putus, bukan rekam tapi langsung live gitu. Kita melaku jalan ya dari depan itu. Kita klik itu terus rekamnya itu kita aktifkan terus muter-muter gini sampai ruang Pak Kepala Puskesmas, kemudian ruang administrasi, baru kita kirim. Nah kalau pakai komputer nggak bisa. Karena ini harus langsung live gitu. Jadi harus pakai HP. Bukan rekaman ya. Nah ini harus pakai HP rekamnya. Jadi live ini. Nah kebetulan pas saya kemarin begitu verifikasinya pakai video ini langsung. Tidak berapa lama udah cepet selesai. Menjawab enggak ya? Sebentar. Kayaknya itu tadi pertanyaannya Mbak ya. Verifikasi. Iya, Google mengklaim sampai verifikasi. Nomor seluler masukinnya tadi itu. Apalagi ya? Ya, sampai di situ tadi Mas. Ya sampai di situ ya. Kita respon ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nanti kalau ada yang mau dilengkapin lagi boleh disusulin. Dari Mas Muhammad Alex. Berarti biar aman, jangan sering-sering nge-review ya di Google Maps gitu katanya. Jawabannya iya.
kalau tadi rujuk Mas Kalau Nur ya. saya ya mungkin agak berbeda dengan Mas Nur dalam aspek ini ya, karena Masih sebagai yang local penting guide sisi keamanan sih. keamanan saya menyerahkan ke Google gitu ya. Oke. Iya, karena Android ini kan punya Google ya. HP saya pakai Tapi ini nggak punya apa-apa, ini Google. kan pilihan ya Jadi kan. pilihan. Kita nggak Jadi bisa karena visi masing-masing punya saya sudut itu pandang. adalah membantu sebanyak mungkin orang, baik pemilik bisnis maupun orang yang akan menggunakan atau akan memerlukan transaksi dengan bisnis itu gitu. Ya. Jadi termasuk kasus Oke. nomor-nomor yang dipalsukan atau di scamming tadi ya, untuk Artinya atau Mas Iwan melakukan jadi itu secara aktif saya karena justru tujuan semakin membantu tadi ya. ya kalau bisa malah sebanyak mungkin bahwa saya pasti akan terlacak ya, saya di mana, ini di mana, Mas nongkrong di Iwan nggak takut mana, gitu? jam berapa. Kalau Ya, nggak diculik apa-apa. diculik ya, Nggak. mungkin nyulik Mas Iwan ya. Nggak Nah, ada. kalau diketahui keberadaan Bisa-bisanya ada susah. yang berniat jahat. Jadi informasi ini saya juga nanti mengklaim balik ke Google karena di situ ada keterangan bahwa informasi saya itu adalah pasti akan bisa dihack ya. Tapi saya kalau saya dirugikan, saya akan mengklaim ke Google bahwa kok data saya dihack misalnya, gitu. Karena Versi platformnya Mas itu Nur platformnya gimana Google. nih? Thank you Mas Iwan. Kalau versi Mas Nur Intinya gimana nih? membantu sebanyak mungkin orang. Ya sebenarnya itu kan pandangan pribadi ya, Mbak. Bebas gitu. Pilihan ada di Cuman tangan netizen. Kalau kita ngomonginnya dari sisi security, ya Google, kita sebagai Google kontributor itu sangat berbahaya karena memang tadi ya saya tunjukkan bahwa ada loh terusnya. Ini ya, ini saya tunjukkan lah ya, Praktik-praktik biar kejahatan. biar ini. Nah, tampil ya ini ya. Iya, Jadi tampil di sini, Mas. Tampil. Nah, ini ya ini email saya, nggak apa-apa lah ya, bocor lah ya. Email saya aja. Oh gitu, boleh. Yang lebih banyak itunya tadi Mas Nur kan cuma Oke. sedikit. Nah, biar ketok banget kan lah. Wes, Oke. Dolan neng Oke. di wae. pit-pitannya nang ndi wae ya Mas ya. Kan itu ada Google Location macam banget yang direkam Google itu kan banyak banget Ya. datanya. Recording stopped. Loh, Oke, sudah selesai. Belum. Untuk keamanan di Belum. stop ya. Ini sama Mbak Julia di Ini- stop ini. Ini untuk edukasi aja. Email saya Dan- iwanjprasetyo@gmail.com. Itu nama saya itu disajikan satu terus @gmail.com. Oke. Nah, karena di profil Google-nya nanti kelihatan. Nah, ini kita akan kelihatan bahwa ada profil pixelnya. Ini ada Ya, betul. fotonya. Ini Dan bisa adalah disebut. ahlinya ini kalau ini aspek ahli security kayak gini nih. Bahasanya kode-kode. Ya, dan ini sebenarnya legal ya, karena ini open source. Legal, Jadi betul. Sangat memang legal. Iya. informasinya terbuka, jadi harusnya aman. Dan ini kelihatan bahwa prosesnya Sama lama Google di karena open kok. Mungkin karena Memang. banyak Mas. Jadi kalau di Google itu di profil misalnya saya diklik, saya kan pernah review di mana tuh kalau diklik nama itu, itu pasti akan langsung muncul datanya di Google maksudnya ya, bukan di ya, script ini. sama. Saya belanja apa Kurang saja lebih ketahuan itu pasti. informasinya seperti itu. Ya, Belanja, main game apa saja, ngirim foto berapa, sama dengan yang tak tampilkan tadi. Karena itu masih nah publik. itu Ya, betul. betul sekali. Dia akan muncul review, rating, foto, video, Ya, dan itu itu betul itu. Restoran ketahuan ya, saya jajan di mana. Ternyata Mas Iwan main cah jajan kemana? ya. Nonton film di mana, Pergi ke luar negeri. Wow. pesawat di mana, ngisi bensin di mana ketahuan semua. ya. Iya. Cuman ini banyak banget ya gitu. Iya. Banyak banget memang. Cuman ya Ketahuan. sebenarnya kalau kita Ya. ngomongin dari sisi security ya Pak ya. Ya. Ini security itu email pakai nama lengkap itu juga sebenarnya itu hal yang apa ya? Hal yang nggak Berbahaya. boleh gitu loh. Iya, apalagi Ya, kita juga kebetulan, ya betul. Tapi kebetulan kalau saya malah kalau bisa ya valid. siap. Oh, ini Karena nama Mas saya Iwan memang ini itu. menganut aliran jujur Aliran klub. apa adanya. Bukan ada apanya, itu kalau saya ada apanya. Nama asli sama nama samaran jauh banget kalau saya. Ke pemakaman 14 kali, tempat camping 17 kali, ya bener ini. Oke, baik. Sampai di sini Ini- cukup ya datanya Mas Iwan ini ya, Mas. Ya, Tapi ini please, secara ini saya apa yang dari paling sudut membahayakan? menambahi nih, saya menambahi ini nanti. Ini sebelum ke aspek yang membahayakan ya. Mohon izin sebentar Mas Nur, saya menambahi pakai boleh share ya. Ya, gantian Bisa langsung nggak? share screen-nya. Ah. Kelihatan ya?
Jadi ini misalnya Mas Yunus. Ini tak klik, ini tampil di Google Map ini soalnya. Nah, ini udah kelihatan juga. Yunus ini kemana saja, fotonya yang diupload apa saja. Ini memang di open sama Mbah Google. Dia ngasih ini gitu. Ini kalau dari sisi data yang ditampilkan oleh Mbah Google terhadap saya atau terhadap salah satu akun yang menjadi kontributor. Jadi memang dibuka. Betul. Gitu. Jadi memang fitur. Kan ya itu. Fiturnya si Mbah Google. Jadi ada concernnya bahwa informasimu sebagai local guide itu bisa dilihat oleh orang. Kalau nggak begitu ya nanti nggak bisa tampil nanti rumus-rumus. Mungkin loh, saya nggak tahu. Ini yang lebih paham teknisnya kan Mas Nuran. Jadi kan itu misalnya satu lokasi itu kalau nggak di open kan berarti dia nggak bisa nampilin, nggak bisa dibaca orang itu bahwa ini ada berapa ribu review. Jadi aspek manfaatnya bagi si pemilik bisnis dan bagi kita itu juga bagi orang umum adalah bagi pemilik bisnis dia akan menjadi semakin banyak yang review, semakin banyak yang upload foto, rating dia kan semakin tinggi, popularitas dia semakin tinggi, bagi bisnis kan bagus. Bagi orang yang melihat itu kalau informasi kan banyak, dia informasinya kan dia akan bisa bandingin, oh ini ada yang review jelek, ada yang review bagus. Kayak tadi misalnya Hotel Tentrem itu ada yang skornya 1, skor 2, ada yang sampai skornya 5 gitu. Saya kira itu sih salah satu aspeknya. Ya, terima kasih Mas Iwan. Lanjut ke Sekarang Mas Nur yang versi Mas masalah Nur. berbahayanya itu. Kita harus berimbang ya, antara hidup itu ada yin dan yang, oke? Ya, supaya kita bisa melihat dari berbagai sudut. Jadi orang bisa mengambil keputusan objektif. Karena Mas Iwan juga benar dengan argumen dan alasannya. Nah, ini dari sudut pandangnya Mas Nur boleh deh, supaya kita makin melek digital alias literasi kita juga makin meningkat, Mas Nur. Oke. Saya bingung sebenarnya ya. Karena memang di satu sisi memang itu yang disampaikan Pak Iwan memang benar bahwa itu memang membantu gitu. Tapi ya kadang apa ya? Ya itu karena informasi-informasi itu bersifat terbuka, jadi ya takutnya disalahgunakan gitu. Tapi ya it's okay gitu. Kalau misal disalahgunakan ya berarti ya itu kan kita melakukan itu dengan apa ya? Dengan paham gitu loh. Jadi itu. Nah, Paham kadang dengan konsekuensi. kalau tips dari saya sih ya nulis nama itu nggak usah terlalu lengkap aja karena biar nanti tuh orang juga nggak gampang untuk nyari. Jadi kayak contohnya nama saya nih Nur Ahmad, ya saya pakai namanya Ahmad aja gitu atau Nur aja gitu karena nantinya ketika dicari itu akan membingungkan. Jadi ini yang bener yang mana? Contoh ya, saya contoh aja ya. Ini boleh kasih contoh nggak Mbak Dewi? Ini saya harus minta izin dulu. Boleh ya. Boleh. Ini partisipan kita udah mulai berasap loh ini, ya, saking semangatnya belajar. Dibukain kitab-kitab rahasia. Ya, ini kita sederhana aja ya. Tadi ngomongin OSINT ya, Open Source Intelligence. Jadi tadi kan ada namanya Pak Iwan ya tadi Pak. Nama Pak Iwan kan lengkap jadi Iwan Prasetyo. Gitu ya. Nah, ini Google ya, gitu lah. Jadi memang informasinya mudah-mudahan informasi yang jelek nggak tampil. Informasinya itu memang terbuka di Google. Makanya ketika kita menggunakan nama lengkap di Google gitu, itu akan menjadi yang berbahaya gitu. Atau contohlah nama saya Nur Ahmad. Nah, kalau Nur Ahmad itu kan, nah di sini akan ketemu nih LinkedIn saya, terus foto-fotonya gitu. Tapi karena Nur Ahmad ini untungnya saya itu Nur Ahmad itu namanya singkat, jadi akan banyak bingung gitu orang cari itu. Atau juga tadi ada respon kalau namanya sama gimana kayak Mas nama Nur Ahmad itu kan banyak ya. Nah itu. Nah itulah keuntungan itu sebenarnya, keuntungan kita ketika nama saya coba Magdalena Krisinda. Iya. Munculnya apa ya? Jangan-jangan situ tukang gosip munculnya nanti. Enggak lah. Iya. Mantap. Bisa ketemu apa namanya? Keren. Nah, atau sebenarnya ini ya, ini lagi-lagi fitur dari Google. Kita bisa cari nih extension PDF gitu. Nah, akan ketemu nih nama lengkap siapa ini nama alias. Nah, ini malah ketemu nama asli itu. Aduh, lo kenapa juga nama gue yang dipilih? Tadi ya. Nama panggung beda jauh sih memang, tapi ya. Tadi kan usulnya Mbak Magda tadi.
Iya, itu Sudah ada Jadi concern aman lah. ketahuan deh Mbak Dewi. Pak Nur aman, Pak Nur. saya close ya. Ya Nggak itu apa-apa. sederhana. Ini Ketika kita pembelajaran. menggunakan nama lengkap. Gitu. Nah itu Oke. itu namanya Google Docs. Ini saya terus kan memang beda aliran sama Pak Nur dalam aspek Gak itu. apa-apa Mas, kita Ya. memang mempertemukan dua hal yang berbeda supaya kita nih objektif. Ya, Supaya betul. kita juga jadi orang tuh kritis. Jadi gitu. fungsinya Karena itu di dunia justru sudut pandang saya tadi fungsinya justru untuk validitas bahwa ini, iya. valid ketika Oke. dicari itu valid. Mbak Magda ini ketika dicari valid, saya itu valid. Jadi ketika di cross check oleh Cara beberapa branding sumber, meyakinkan iya lah itu ya. maksudnya sih. Bukan orang yang nekat, Maksud- tapi di dunia iya. di samudra digital ini Bahwa juga ada mungkin dihack itu adalah peluang yang harus kita sadari. Peluang. tantangan, Ancaman yang harus kita sadari. ancaman. Bahwa Oke. ada ancaman di dunia ini. Mm-mm. Tadi itu yang pernah ditulis secara jelas oleh Mas Nur, yang benar, yang sempurnanya Tuhan ya. Semua sistem Iya. yang paling valid pun, yang paling canggih pun pasti ada bolongnya, ada apa Mas istilahnya? Bug Ada atau kelemahannya. ada Iya. hole-nya untuk Kata Mas dibajak Petra, orang. setiap tindakan ada konsekuensinya. Kalau dari sisi security agar kita menjelajahi Ya. internet dengan aman. Kan kita pengen hidup kita aman. Aman itu Siap. kebutuhan dasar manusia karena kata Siap. teori Maslow kan. Kita juga pengen aman dong. Iya. Betul, Oke, betul, kita betul. lanjut ke Siap, pertanyaan siap. berikutnya ya, Mas Iwan dan Mas Nur. Seru deh kalau ngebahas ini, rasanya sampai jam 4 juga saya betah. Tapi ini pertanyaannya banyak. Ya, boleh minum dulu nih dua narasumber kita ya, biar agak refresh ya. Oke, kemudian tadi kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh si penjahat cyber. Ini Mas Arif ya, tadi bertanya, apa saja kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penjahat cyber melalui aplikasi peta digital dan bagaimana mitigasinya serta bagaimana penggunanya. Ini mirip juga ya Mas, kayak pertanyaan tadi ya. Kemudian bagaimana caranya supaya nomor di Google Business tidak bisa diganti atau diubah oleh orang lain. Tadi juga udah dibahas bagian ini. Oke. Saya lanjut aja ya ke pertanyaan berikutnya ya. Tunggu. Gita, jika terdapat nomor yang dapat diperjualbelikan dengan mudah, apakah tidak ada tindak lanjut gitu dari pihak provider tersebut, Mas? Ya, sampai di sini deh. Gita tadi kan katanya ada kartu dijual harganya 2.000 ya. Itu gimana? Ya, Mas Nur dulu deh. Yo, Mas Nur. Provider mah yang sebenarnya laku. kalau itu ya, kalau tindak lanjut ya kita kembalikan ke ya providernya. Jangan tanya ke saya kalau ngomongin tindak lanjut ya. Tapi kalau saya boleh nunjukin ya, ini ada website yang memang menyediakan gitu OTP atau nomor sekali pakai gitu. Jadi dan di sini ya, saya ngomong berdasarkan fakta bahwa memang dijual 1.000, 2.000, 400 perak gitu. Ini jadi kita bikin WhatsApp itu bisa pakai nomor apa ya? Bukan nomor asli kita gitu. Jadi itu sebenarnya hal yang apa ya? Harus kita pahami bahwa memang nomor itu bisa saja cuman pakai nomor sekali pakai tadi ya. Jadi dan itu kembalikan ke ini ya, mungkin nanti bisa sobat kami ngundang provider untuk menjawab pertanyaan tersebut biar lebih detail ya. Setuju. Oke. Nah, gitu ya. PR ya. PR buat Kominfo Sandi untuk mengundang ya. Boleh, supaya kita punya jawaban juga yang valid ya dari sumbernya ya kan. Bukan kata si A, kata si B, tapi yang valid. Oke, saya lanjut ke pertanyaan. Ini di YouTube channel ada pertanyaan. Saya bantu bacain ya. Supaya di YouTube channel juga mereka semangat belajar bersama kita yang ada di media Zoom. Pertanyaan dari Adelard Ahzaidan. Bagaimana caranya biar nomor telepon di Google Map tidak bisa diganti atau diubah oleh orang lain selain kita pemiliknya? Oke, kemudian The Front 99. Bagaimana alur pelaku menggiring korbannya dan cara mencegahnya? Oke, dua pertanyaan deh, yang lainnya apresiasi aja. Mas Nur, boleh bantu jawab, Mas? Bagaimana? Tadi bagaimana Supaya pelaku nomor menggiring HP nggak bisa dirubah oleh orang lain selain kita pemiliknya. Dan bagaimana alur pelaku menggiring korbannya dan cara mencegahnya? Oke, kalau nomor tidak bisa dirubah, tadi skrip yang saya pakai gitu, bisa saja dirubah, tapi akan kembali lagi. Nah, itu bisa pakai skrip yang tadi saya share. Tapi kalau soal gimana sih modus dari pelaku ya, itu kalau yang saya lihat itu tuh dia akan, jadi kan
awal mulai nih aku orang yang nggak tahu apa-apa, orang yang lagi cari informasi misal tentang kos ya. Dan itu memang terjadi ya Mbak ya. Saya kemarin sempat nyari kos gitu untuk teman gitu. Saya cari kos kos di dekat UGM misal gitu kan. Nah itu muncul tuh beberapa alamat kos-kos gitu yang memang bisa kita singgahi lah gitu. Nah muncullah nomor HP. Jadi, nomor HP itu saya hubungin gitu. Saya sebagai korban lah, anggaplah saya sebagai korban, saya akan menghubungi nomor tersebut gitu. Nah, minta informasi detail terkait kos tersebut. Nah muncullah harga-harganya, bahwa harganya sekian per bulan, sekian fasilitas sekian. Nah, otomatis saya murah banget nih, dan memang terjadinya seperti itu, murah banget itu. Kalau ada yang murah banget apapun itu ya, itu tuh harus diwaspadai. Jadi kalau ada informasi di internet murah banget, misal iPhone nih kok cuman 1 juta 2 juta gitu, nah, itu harus diwaspadai. Atau misal ada orang giveaway tapi kok informasinya kayak mencurigakan, ya itu harus diwaspadai. Jadi dari situ saya udah kok murah banget nih, ini nggak umum. Ya saya tertarik lah, saya sebagai orang awam saya tertarik gitu. Saya akan terus gimana stepnya, ternyata dia akan mengeluarkan tuh nomor rekeningnya gitu. Jadi dari situ kurang lebih. Jadi kita menghindarinya gimana ya, kita pastikan informasi itu valid. Caranya gimana, misal nih anggaplah kita pakai cash kosan ya, nah itu kita ya samperin langsung ke kosnya gitu ketika mau melakukan pembayaran misalnya. Jadi kita samperin ke kosnya, benar nggak, dan pastiin itu benar-benar pemiliknya gitu ya. Jadi kalau bukan pemilik kan harusnya nggak akan bisa tuh kita mintain survei dulu, survei kosnya gitu. Atau kalau misal hotel ya pesen pakai aplikasi-aplikasi yang memang udah ada gitu. Banyak banget kok aplikasi-aplikasi pemesanan hotel gitu. Jangan jangan menghubungi lewat nomor yang mungkin itu mencurigakan gitu. Itu cara menghindari. Singkat aja gitu, Mbak. Iya Mas, makasih jawaban singkatnya. Ini karena waktu kita sangat terbatas ya, kita hanya punya waktu sekitar 10 menit terakhir, tapi untuk tanya jawab 5 menit terakhir. Saya minta izin Mas Nur dan juga Pak Iwan, ini pertanyaan banyak sekali dan bagus-bagus semua pertanyaannya. Kritis-kritis dan berkualitas semua pertanyaannya. Tetapi mohon maaf tidak bisa semuanya dibacain. Ya, jangan sedih, jangan kecewa, karena ini memang ruang belajar bersama dan dua guru kehidupan kita ini emang luar biasa ya. Diminatin banget sama para murid gitu ya untuk bertanya banyak hal. Nah, saya akan coba membaca dengan cepat gitu ya beberapa pertanyaan yang tersisa. Kalaupun tidak kebagian waktu, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi nanti di akhir saya membaca pertanyaan, tolong sekaligus menjawab dan kesimpulan ya, Mas Nur dan Pak Iwan ya. Oke, mudah-mudahan kesimpulan bisa menjawab sedikit dari pertanyaan yang banyak sekali dikirim. Oke, tadi ada WB menanyakan bagaimana Google menangani data geolocate yang dikumpulkan dari local guide dan apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa data ini tidak digunakan untuk pelacakan yang tidak sah. Lalu bagaimana local guide dapat melindungi data privasi mereka saat menggunakan fitur-fitur di lokasi waktu nyata dan riwayat perjalanan di Google Map, karena saya rasa ini bisa menjadi resiko privasi. Tadi udah juga disinggung, nanti bisa diulas di kesimpulan. Kemudian yang menanyakan link presensi, ya alhamdulillah itu sudah ada linknya, segera diisi aja dalam beberapa saat ya, supaya bisa mendapatkan materi, kemudian juga kesempatan e-sertifikat. Lalu ada Mas Slamet tadi juga menanyakan mengenai memperbaiki masalah nomor telepon penipu, ya di Google Maps. Ada Kakung Wahyu menanyakan apakah BIG atau Badan Informasi Geospasial ikut serta dalam mengungkap fenomena maraknya kontak palsu di peta digital. Lalu yang kedua, peta digital tidak hanya Google Maps. Apakah peta digital lainnya juga terjadi serangan seperti tema di atas? Apakah kita perlu berpindah ke aplikasi lain, peta digital seperti Sinar, yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial? Sinar artinya Sistem Informasi Nama Rupa Bumi. Merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Informasi Geospasial untuk memfasilitasi penyelenggaraan nama rupa bumi di Indonesia. Data nama rupa bumi yang diunggah pada aplikasi ini akan menjadi nama BIG selaku lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang informasi geospasial sesuai amanah PP nomor 2 tahun 2021. Lalu Mas Jose Rizal Trianto ya memberikan respon juga, Mas Nur, terkait perubahan nomor kontak Google. Saya pernah perhatikan loh beberapa akun IG pemerintah, kampus, usaha di Jogja sejak tengah tahun lalu kalau tidak salah. Beberapa dihack untuk menjual iPhone abal-abal. Bio dan link Instagram diarahkan untuk menghubungi nomor WA si penipu.
Apakah skenario fenomena maraknya kontak palsu di peta digital adalah eskalasi peningkatan skenario keamanan cyber dari kasus-kasus hack sosmed? Kemudian, mungkin JCS bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta bisa mengadakan pelatihan kesadaran cyber untuk publik, Mas. Kemudian apakah kedepannya JCS akan memiliki program-program yang lebih proaktif dalam mengedukasi fenomena-fenomena seperti ini untuk publik dan instansi pemerintah swasta? Kemudian yang lain, ini dulu deh. Banyak banget, waktunya udah habis. Kita masuk ke kesimpulan deh. Mas Nur, Mas Iwan, saya minta maaf ya. Sobat kami tidak bisa semuanya saya bacakan. Karena memang panjang lebar dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dikirim. Mas Iwan terlebih dahulu, baru nanti Mas Nur. Silahkan. Siap. Closing Oh, statement ini ya. antusias banget ini kayaknya. Waktunya udah dibatasi sama Mbak Magda ini. Mas kurang keras Pertama, suaranya. antusias banget ini kayaknya semua pesertanya ya Mbak ya. Siang ini rame. Pertanyaannya sampai banyak yang belum terjawab. Mohon maaf. Dari sisi Google Cloud Guide atau Google Map kontributor, pertama semua titik di map yang sudah terlanjur ada itu sebaiknya kalau yang punya bisnis nih ya, klaimlah itu sebagai bisnis Anda sehingga itu Anda kelola dengan akun Anda sehingga tidak menjadi titik yang open yang bisa liar ya, istilahnya liar itu tidak terkendali dan tidak bisa dikontrol, datanya juga tidak bisa kita ubah, nanti diubahnya juga boleh siapa saja dan seterusnya. Yang kedua, kalau kita sebagai kontributor ya gunakanlah sebaik mungkin untuk hal yang membantu ya, membantu bisnis maupun membantu orang, informasi yang valid yang kita share. Kemudian kalau kita menemukan informasi yang salah ya harus segera kita perbaiki saat itu juga kita menemukan. Dan kalau memang itu ada tindakan-tindakan yang kita temukan ya, kita temukan itu tidak tidak benar atau mungkin akan berbahaya bagi orang ya langsung kita report di menu yang tersedia. Untuk saat ini ada beberapa menu yang tersedia yaitu suggest edit. Ini untuk umum ya. Kalau untuk admin kan memang ada menunya sendiri untuk pengelola profil bisnis. Tapi untuk umum adalah pintunya untuk membantu memperbaiki informasi atau data agar lebih detail dengan menu suggest edit atau sarankan edit di menu profil informasinya sebuah tempat atau lokasi. Yang kedua adalah melaporkan foto yang salah di menu di bawahnya itu ada review atau uploadan foto orang dari orang atau pengguna. Itu ada menunya untuk melaporkan itu gitu. Saya kira itu sih mungkin kalau dari saya. Terima kasih banyak, sangat keren semua peserta. Terima kasih Mbak Magda, Mas Nur juga Sama-sama. keren. Nanti saya pengen bukan kursus ya, ngobrol dan perlu belajar banyak nih langsung. Kalau ketemu langsung kayaknya bisa lebih asik. Iya, Makasih sambil Mbak Dewi ngopi dan ya. teman-teman di Kominfo ya sambil ngopi nongkrong gitu ya Mbak Magda ya. Terima kasih, Betul, terima kan kasih. Mas suka ngopi tadi katanya Mas Nur ini. Kalau perlu Oke. untuk diskusi langsung dibantu di Google Map-nya juga kita siap. Terima kasih. Oke, baik. Thank you Mas Iwan ya. Lanjut ke Mas Nur silakan. Oke, ya sebenarnya cukup banyak ya yang sudah disampaikan Pak Iwan. Jadi saya rasa itu cukup menjawab pertanyaan teman-teman juga. Nah, mungkin saya menjawab singkat aja. Tadi ada beberapa pertanyaan yang menyinggung peta digital lainnya gitu. Nah, sebenarnya apakah itu ikut berdampak atau tidak? Ya saya juga tidak tahu pasti. Tapi kalau saya sebagai scammer, saya atau penipu ya kan, atau hacker anggaplah gitu. Saya akan mencari aplikasi yang menurut saya paling top gitu. Yang mana kita tahu dan kita pahami bahwa Google Maps adalah fitur atau aplikasi yang paling oke karena memang sudah banyak Google kontributornya, jadi datanya juga sudah cukup banyak. Dan apakah kita harus pindah? Ya enggak gitu. Karena apa? Karena kalau kita ngomongin Google Maps itu yang kita butuhin itu adalah data lokasinya. Yang mana data lokasi yang paling banyak yang dimiliki ya Google Maps yang punya gitu. Jadi nggak perlu sampai pindah. Cuman kita sebagai user ya kita harus lebih berhati-hati aja dan lebih mempelajari tentang cybersecurity awareness gitu atau pengetahuan-pengetahuan dasar keamanan siber gitu. Oke, terus terkait tadi ada beberapa pertanyaan juga tentang GCS ya atau tentang juga tadi IG ya. IG sempat saya singgung tadi ya, memang terjadi rame banget. Jadi IG bisnis, pemerintah ataupun kampus atau usaha di Jogja khususnya dan juga di tempat lain itu memang kemarin sempat banyak yang diretas. Terus tapi kalau misal tadi juga nanya ya, apakah itu adalah eskalasi dari peretasan tersebut? Ya saya rasa tidak gitu. Karena itu malah jauh lebih mudah sebenarnya
kasus ini tuh jauh lebih mudah dilakukan daripada kasus yang peretasan Instagram. Karena kalau peretasan Instagram itu murni karena kesalahan adminnya gitu loh. Nah kalau ini, ya itu fitur gitu loh. Jadi ya ini malah jauh lebih mudah untuk dilakukan sama penipu gitu. Oke, Mas izin saran Mas, mungkin CCS. Nah kalau CCS bersama Dinas Kominfo gitu, ya itu saya kembalikan lagi ke Mbak Dewi dan kawan-kawan ya. Saya bukan mengambil keputusan. Tapi kalau pertanyaan terkait CCS, apakah memiliki program-program yang proaktif untuk mengedukasi? Kami cukup bisa bilang uh, ke arah sana. Apalagi kami juga bekerja sama dengan kampus-kampus. Jadi kami bekerja sama melalui himpunan ya khususnya. Gitu. Kami cukup banyak himpunan yang sudah bergabung kepada kami. Itu ada sekitar 15 lebih kampus-kampus di Jogja khususnya yang memang ada IT-nya gitu. Jadi kami mengedukasi di situ dari sisi teknis ataupun non teknis gitu. Jadi memang kita bareng-bareng kita adain kampanye keamanan siber. Kemarin juga tanggal 17 Agustus itu seluruh anggota kami juga memposting di Instagramnya itu terkait edukasi keamanan siber. Cuman ya memang nggak bisa menjangkau banyak karena memang ya kita terbatas gitu loh. Kita juga nggak bisa langsung masuk ke semuanya gitu. Jadi ya kita bisa mengedukasi yang memang ada link-linknya di kita. Jadi ya sebisa mungkin teman-teman bisa follow ya Instagram kami. Jadi nanti bisa mengerti atau mengikuti kegiatan-kegiatan kami. Itu aja sih Mbak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Thank Mbak you. Mbak Pak Iwan dan Mbak Dewi, Mbak Julia dan teman-teman juga dari Dinas Kominfo yang sudah memberikan kesempatan untuk saya. Terima kasih. Ya, kembali kasih Mas Nur, luar biasa ya. Ini menjelang akhir aja tuh pertanyaan masih banyak dikirim, ya, nggak apa-apa, nggak usah sedih. Mas Iwan dan Mas Nur ini selalu terbuka kesempatan untuk bisa berdiskusi di luar media Zoom kita siang ini, ya. Nanti bisa tanya kontak person mereka berdua, boleh ya? Untuk beberapa teman yang butuh diskusi lebih serius di luar kebersamaan kita, boleh banget nanti menanyakan ke tim admin sobat kami. Nah, tepuk tangan dulu dong. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semuanya ya. Tiba saatnya saya ingin menyampaikan 4 orang atau 4 nama yang beruntung masing-masing mendapatkan e-wallet dari sobat kami Digitalk ya. Nah, yang pertama, selamat untuk Jose Rizal Trianto. Kemudian yang kedua, selamat buat Wibe. Yang ketiga, selamat buat Guru. Yang keempat, selamat buat Selamat Yahya. Silakan keempat nama yang tadi saya sebut bisa konfirmasi ke nomor admin sobat kami 0821 3545 2002. Sekali lagi 0821 3545 2002. Boleh ya tim admin sobat kami ketik di kolom chat supaya membantu Mas Jose, Wibi, Guru dan Mas Slamet untuk konfirmasi mempermudah pengiriman giveaway. Yang belum beruntung jangan sedih, masih ada kesempatan untuk join di Sobat Kami Digitalk seri selanjutnya. Ya, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, tadi yang ikut tembus 100 partisipan, terima kasih banyak ya. Belum lagi yang di live Zoom, live YouTube ya. Saya nggak menghitung, juga banyak di sana. Terima kasih banyak ya untuk peran aktifnya. Kemudian juga saya dan Mas Iwan, plus Mas Nur juga mau say thank you buat teman-teman yang udah ngejawab chat live Zoom ini ya. Tadi ada yang nanya apa, ada yang bantu jawab. Emang benar-benar teman-teman tuh helpful banget ya. Terima kasih, pokoknya dilimpahi dengan berkah-berkah yang terbaik yang sudah menolong untuk menjawab dan memberikan solusi. Ya, baiklah. Sebelum kita akhiri, Mbak Dewi dari tim Kominfosan, apakah ada pengumuman yang akan disampaikan? Silakan. Sementara cukup Mbak Magda, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Dewi. Dan terakhir, jangan lupa untuk segera follow Instagram @sobatkami, SOB4TK4MI, Sobat Kami. Huruf A diganti angka 4 ya. Di sana ada banyak sekali konten-konten yang sangat bermanfaat, termasuk yang baru-baru ini sedang banyak disosialisasikan tentang pencegahan malware. Ada part 1, 2, 3. Nah, buruan follow karena informasi di sana sungguh menolong kita untuk senantiasa aman saat kita berselancar di dunia maya maupun di era digital ini. Oke, terima kasih buat semuanya. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu dan lancar semua yang dikerjakan. Juga rezekinya mengalir dari manapun. Saya Magdalena Krisinda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam Mbak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Ya.